Pada tahun 2045, bumi adalah medan perang, tempat umat manusia terkunci dalam perjuangan putus asa melawan makhluk mengerikan. Perang ini brutal, para prajurit kewalahan dan dibantai dalam kekacauan pertempuran. Pemandangannya adalah kehancuran total. Monster kolosal dengan mata merah menyala menjulang di atas para penyintas. Seorang prajurit muda mendongak dengan ketakutan saat salah satu tentakel tajam monster itu mengarah langsung padanya, lalu menerjang. Tiba-tiba, seorang pria dengan cepat mengiris tentakel yang menyerang, menyelamatkan prajurit itu. Makhluk besar itu meraung kesakitan. Penyelamat, seorang pria yang bertekad memakai topi militer, melancarkan serangan dahsyat, mengiris anggota tubuh makhluk itu dengan pedangnya. Dia dengan terampil menghindari serangan balik sebelum mengeluarkan pistol dan menembak monster itu. Setelah melumpuhkan ancaman itu, pria itu menyuruh prajurit yang baru saja dia selamatkan untuk bangun. Dia adalah Han Seung, panglima tertinggi pasukan pertahanan terakhir bumi. Umat manusia telah berperang selama beberapa dekade dengan hanya sedikit pejuang yang tersisa. Han Seung percaya tujuan akhir mereka sudah dekat dan bersiap untuk menggunakan perangkat yang bersinar. Tiba-tiba, lingkaran sihir emas muncul di tanah dan Han Seung menghilang dalam cahaya terang meninggalkan senapannya. Prajurit itu memanggil nama komandannya dengan tidak percaya. Di tempat lain, Han Seung menemukan dirinya di tempat gelap yang terikat oleh rantai energi yang bersinar. Dia dikelilingi oleh sosok berjubah yang kagum karena pemanggilan pahlawan dunia lain mereka berhasil. Han Seung berjuang, bertanya-tanya di mana dia berada. Seorang pria tua menyambut pahlawan itu ke kekaisaran mereka dan memintanya untuk mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia mereka. Dengan marah, Han Seung menuntut untuk tahu di mana dia berada dan siapa mereka, bersikeras dia seharusnya berada di Korea. Sebagai tanggapan, pria itu memberi isyarat dan sumpah pengekangan menelan Han Seung dalam rasa sakit yang menyiksa, memaksanya untuk berteriak. Orang tua itu dengan tenang mengatakan kepadanya untuk tidak melawan, menjelaskan dia tidak akan terluka jika dia patuh. Dia mengulangi permohonannya agar Han Seung mengalahkan Raja Iblis jahat. Dia kemudian menambahkan bahwa jika Han Seung menyelesaikan tugas ini, mereka mungkin dapat mengirimnya kembali ke dunianya. Dengan ekspresi dingin, dia bertanya apakah Han Seung akan menerima permintaan mereka. Terikat oleh pengekangan magis, Han Seung melotot dengan rasa sakit dan pengunduran diri. Menyadari dia tidak punya pilihan, dia dengan enggan setuju. Dia dipanggil ke dunia yang berbeda untuk bertarung sebagai pahlawan dunia lain dari sebuah kerajaan. Kehidupan barunya adalah siklus yang melelahkan. Selama 1 dekade, dia berlatih dan bertarung tanpa henti, memenuhi permintaan kekaisaran yang tak ada habisnya, sampai dia akhirnya mengalahkan Raja Iblis, Valroar. Setelah 10 tahun yang panjang, dia berharap dia akhirnya bebas setelah memimpikan setiap malam untuk kembali ke rumah. Tetapi harapannya hancur ketika pemimpin tua itu memberinya misi baru. Orang tua itu dengan kejam menjelaskan bahwa menyelamatkan kekaisaran belum berakhir. Para pembangkang yang menentang penyatuan kekaisaran masih perlu dihilangkan. Targetnya adalah seorang pria bernama Bottle. Orang tua itu berjanji bahwa jika Han Seung menghilangkannya, dia akhirnya akan bebas saat sumpah pengekangan berkobar di sekitar Han Seung yang marah sekali lagi. Marah dan terjebak, Han Seung berpikir bahwa seekor anjing dengan kerah tidak bisa memilih. Mengutuk bajingan yang telah memperbudaknya, dia bersiap untuk pertarungan berikutnya. Adegan beralih ke kerajaan ksatria Teutonia yang dilanda perang tempat Han Seung melawan targetnya, Bottle, yang akhirnya menjatuhkannya. Ksatria yang terluka itu menyebutnya bodoh karena mematuhi kekaisaran. Han Seung dipenuhi dengan penyesalan, menyatakan dia tidak punya pilihan. Dengan darah di bibirnya, Bottle tersenyum muram dan menyuruh Han Seung untuk tidak meminta maaf. Di saat-saat terakhirnya, dia memperingatkan Han Seung bahwa segera dia juga akan dibuang oleh kekaisaran. Percaya misinya telah selesai, Han Seung berpikir dia akhirnya bisa pulang. Namun saat itu, Count Brandenburg muncul dan menusuknya dari belakang dengan pedang, dengan dingin memberi selamat kepadanya. Terengah-engah kesakitan, Han Seung mengenali pengkhianatnya. Brandenburg dengan mengejek memuji Han Seung karena telah melayani dengan baik sebagai anjing pemburu setia kekaisaran. Bernapas berat, Han Seung menyadari janji mereka untuk mengirimnya pulang adalah kebohongan. Brandenburg mencemooh, mempertanyakan mengapa mereka akan pernah membiarkannya pergi dan dengan kejam memutar pedang di dada Han Seung yang menyatakan bahwa seekor anjing pemburu hanya tahu cara menggigit. Dia mengucapkan selamat tinggal saat Han Seung jatuh, kalah. Saat hidupnya memudar, dia mengutuk mereka atas pengkhianatan mereka. Dengan napas terakhirnya, dia bersumpah untuk tidak pernah melupakan penghinaan itu dan membuat kekaisaran terkutuk itu membayar dengan pemusnahan totalnya. Saat dia membuat sumpah ini, cahaya biru cemerlang meletus dari dadanya. Malam itu, satu kehidupan berakhir dan kehidupan lain dimulai. Dia terbangun sebagai bayi yang baru lahir yang digendong oleh seorang wanita cantik yang mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ibunya. Di belakangnya berdiri seorang pria dengan rambut hitam panjang. Han Seung yang berinkarnasi merasakan keakraban. Dia menyadari pria itu adalah Duke Saxon, ahli nujum terhebat di benua itu. Dengan ini, Han Seung mengerti dia telah dilahirkan kembali di Nekropolis, markas kekaisaran untuk sihir terlarang.
Sebuah pesan mengkonfirmasi batu reinkarnasi telah berhasil diaktifkan. Dia merenungkan rencananya. Batu reinkarnasi, artefak terlarang, adalah perjudian upaya terakhir untuk membebaskan diri. Tubuh yang akan dia dilahirkan kembali diserahkan kepada takdir. Dia mengagumi keberuntungannya, menyadari dia sekarang adalah anak sulung dari keluarga Duke Saxon, salah satu rumah bangsawan elit kekaisaran. Dalam hati dia tersenyum, berpikir dia telah dilahirkan dengan sendok emas di mulutnya. Ini memicu rasa haus akan balas dendamnya. Dia bersumpah bahwa begitu dia dewasa dan menguasai ilmu nujum, dia akan melenyapkan setiap bajingan terakhir dari kekaisaran yang mengkhianatinya. Orang tua barunya, bagaimanapun, tumbuh khawatir karena dia tidak menangis. Sang Duchess memegangnya dengan cemas bertanya kepada pengasuh mengapa. Pengasuh merasa aneh, tetapi meyakinkan mereka bahwa pernapasannya stabil. Duke Saxon menyuarakan kekhawatiran bahwa seorang anak tanpa air mata mungkin menjadi pertanda buruk. Pengasuh itu menepis ketakutannya, tetapi kemudian menyarankan bahwa jika mereka ingin dia menangis, mereka bisa saja memukul pantatnya. Tanpa ragu, pengasuh itu menampar pantat bayi itu, membuat Han Seung marah yang dengan keras kepala menolak untuk menangis. Orang tuanya menyaksikan dengan geli, dengan Sang Duchess berkomentar bahwa putra mereka pasti mewarisi kemauan keras Sang Duke. Sang Duchess kemudian mengambil bayi itu, mengatakan dia akan mencoba. Ibu barunya menggendongnya dan mengangkat tangannya, tetapi alih-alih tamparan lain, dia merasakan kehangatan lembut dari tangan lembut yang menepuknya. Sentuhan hangat sederhana itu menyentuh hati yang dalam. Banjir kenangan dari kehidupan masa lalunya yang brutal menghantamnya, kehidupan pertempuran tanpa akhir dan rasa sakit yang konstan. Dia bertanya-tanya, kapan terakhir kali dia merasakan kehangatan yang tulus seperti itu. Tangan gemetar lembut, ibu barunya memancarkan cinta tanpa syarat yang murni, yang sudah lama tidak ia rasakan. Emosi yang luar biasa ini terlalu berlebihan. Han Seung, yang tidak meneteskan air mata sejak kecil, merasa ketenangannya hancur. Saat orang tuanya melihat dengan heran, dia mengeluarkan tangisan keras, akhirnya terdengar seperti bayi yang baru lahir. 8 tahun telah berlalu sejak Han Seung terlahir kembali sebagai Dale Saxon. Orang tuanya, Duke Alan Saxon dan Duchess, merenungkan betapa cepatnya waktu berlalu. Duchess berkomentar bahwa Dale tidak dapat dipisahkan dari buku-bukunya sejak usia 4 tahun. Duke tersenyum, dan dia dengan penuh kasih menyarankan bahwa sifat rajin Dale berasal darinya. Duke setuju, mencatat minat putranya pada sihir. Duchess menjadi serius, mengingatkannya akan janjinya untuk tidak pernah mengajari Dale ilmu hitam. Sementara itu, di perpustakaan besar, Dale muda, wadah Han Seung, asyik dengan studinya. Di kamar tidur, Duchess lega alan mengingat janjinya. Dia meyakinkannya bahwa dia ingat dan menyebutkan hadiah khusus untuk ulang tahun Dale besok. Tiba-tiba, ketukan panik menghancurkan ketenangan. Seorang pelayan yang panik masuk, menyatakan sesuatu telah terjadi pada Dale. Orang tuanya bergegas menyusuri lorong, memanggil namanya dengan teror. Mereka menemukan Dale di ruang kerja, pingsan dan diselimuti gelombang mana biru. Duchess berteriak, dengan panik memeriksa apakah dia terluka. Dale, bingung, mengatakan padanya bahwa dia baik-baik saja. Namun, Duke Saxon berdiri dengan muram. Dia heran putranya sudah bisa melepaskan mana yang begitu kuat. Mengabaikan permohonan istrinya, Dale mencoba menarik diri saat ayahnya mendekat. Duke menjulang di atas putranya, bertanya apakah dia baru saja melepaskan mana dari tubuhnya. Dalam hati, Han Seung panik, menyadari kesalahannya karena mengungkapkan kekuatannya terlalu dini. Yang mengejutkannya, ekspresi tegas ayahnya berubah menjadi senyum bangga. Seperti yang diharapkan dari putraku, katanya, menepuk kepala Dale. Dia menambahkan bahwa sayang sekali dia tidak bisa mengajari Dale ilmu hitam sendiri. Ini membuat Dale panik lagi. Jika ahli nujum terhebat di benua itu tidak akan mengajarinya, dia bertanya-tanya bagaimana dia akan membalas dendam. Ibunya dengan lembut menepuk kepalanya, menyuruhnya pergi ke kamarnya. Saat Dale berjalan pergi, dia mendengar ayahnya menyebut ibunya sebagai Elena dan mengatakan dia baru saja memikirkan hadiah yang sempurna untuk Dale. Tak lama kemudian, perjamuan ulang tahun ke-8 Dale berlangsung meriah dengan para bangsawan dari Kadipaten Noir berkumpul untuk merayakan. Dale duduk sendirian di lantai 2 melihat ke bawah ke kerumunan yang bising dengan ekspresi lelah yang diliputi perhatian. Dia merenungkan bahwa rasanya canggung diperlakukan dengan begitu hangat setelah kehidupan yang dimanfaatkan. Pikirannya melayang kembali ke kejadian 2 hari lalu ketika mananya menjadi liar. Dia sekarang mengerti itu dipicu oleh membaca buku berjudul Kehidupan Pahlawan dari Dunia Lain dan mengenang masa lalunya sendiri menyebabkan kekuatannya melonjak. Dia berpikir akan sia-sia untuk menyerah pada ilmu nujum yang dia butuhkan untuk membalas dendam. Dia memeras otaknya mencoba mencari cara untuk meyakinkan ayahnya untuk mengajarinya. Dia ingat ayahnya menyebutkan hadiah, tetapi menolak meminta pelajaran karena terlalu sulit. Pikirannya terganggu oleh ibunya, Elena, yang datang untuk menemukannya. Dia mendekat dengan sosok berkerudung misterius, tersenyum hangat dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Dale bertanya siapa orang di belakangnya. Sosok itu menarik kembali tudungnya, memperlihatkan seorang wanita seperti elf dengan rambut biru mencolok dan senyum lembut. Elena memperkenalkan wanita itu sebagai Sofia, seorang tetua menara sihir biru dan ahli sihir atribut air.
Yang mengejutkan Dale, ibunya mengumumkan bahwa Sofia akan menjadi guru barunya. Sofia menundukkan kepalanya dan Elena mengedipkan mata pada putranya. Dale tercengang, menyadari bahwa hadiahnya adalah seorang master dari menara sihir biru. Ini berarti dia akan mempelajari sihir air, disiplin defensif, bukan kekuatan destruktif yang dia cari. Langkah itu menjelaskan betapa kuatnya ibunya menentang dia mempelajari ilmu hitam. Sofia meminta untuk berbicara dengan Dale secara pribadi dan dia setuju. Mereka berjalan di sepanjang jalan bersalju di luar. Sofia langsung ke intinya, menegaskan bahwa dia diperintahkan untuk hanya mengajarinya sihir air. Dia dengan cerdik bertanya apakah dia kecewa, menyatakan dia percaya, dia ingin mempelajari sesuatu yang lain. Dale terkejut bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengetahui keinginan sejatinya. Sofia tersenyum, menjelaskan itu wajar. Dia ingin mempelajari seni khas ayahnya, ilmu nujum. Dia kemudian mengungkapkan bahwa kondisi seputar pernikahan ayahnya diketahui di seluruh kekaisaran, mengisyaratkan bahwa inilah mengapa ayahnya tidak dapat mengajarinya. Sofia menjelaskan sejarah di balik janji Duke. Ketika Duke Alan Saxon mendekati Lady Elena, dia takut dengan reputasinya yang gelap. Untuk memenangkan hatinya, dia bersumpah untuk tidak pernah mewariskan seni gelapnya kepada anak-anak mereka. Dia mengenang pernikahan mereka di mana para tetua menara sihir Noir mengenakan pakaian putih untuk melambangkan janji yang mengikat ini. Karena hal ini, Sofia memberitahu Dale bahwa mempelajari ilmu hitam segera akan sulit. Namun, dia menawarkan harapan, berjanji untuk menemukan cara untuk membujuk Lady Elena pada akhirnya. Dengan senyum misterius, dia bertanya apakah dia bersedia mengikuti bimbingannya. Dale berhati-hati dan mempertanyakan motifnya, menunjukkan bahwa sebagai seorang elf, dia seharusnya merasa ilmu nujum tidak menyenangkan. Sofia menganggap pertanyaannya lucu. Dia menantang perspektifnya dengan mengangkat imam yang menggunakan kekuatan ilahi untuk menghidupkan kembali orang yang sekarat. Dia bertanya apakah dia menganggap itu kehendak alam, menunjukkan kepadanya visi kebangkitan suci. Baginya tidak ada perbedaan. Ilmu nujum dan kebangkitan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Tanggapan berpikiran terbuka ini membuat Dale terkesan. Dia menyadari Sofia tidak seperti elf biasa dan berpikir dia mungkin guru yang baik. Dengan itu diselesaikan, Sofia mengumumkan sudah waktunya untuk pelajaran pertama mereka. Mengetahui dia telah membentuk fragmen lingkaran mana, dia menetapkan tujuan pertamanya untuk memperluasnya dan menyelesaikan lingkaran penuh pertamanya. Dale senang mengetahui ini adalah fondasi untuk sebagian besar mantra. Dia melihat ini sebagai awal sejati dari perjalanannya untuk menjadi cukup kuat untuk membalas dendam. Sofia menginstruksikannya untuk meletakkan tangannya di atas jantungnya dan memfokuskan pikirannya. Dale mengikuti, memejamkan matanya saat aura biru mana menyelimutinya. Dunia baru ini jenuh dengan kelimpahan mana. Untuk menggunakan kekuatan ini dengan aman, makhluk hidup membutuhkan filter, lingkaran jantung mana. Prosesnya melibatkan pengumpulan fragmen mana yang tersebar di sekitar hati seseorang, menyatukannya dan memaksanya berputar dalam aliran yang terkendali. Saat dia berkonsentrasi, Dale memahami konsepnya dengan sempurna. Seperti yang Sofia jelaskan, dia memvisualisasikan prosesnya dan merasakan gelombang kuat saat lingkaran mana biru bercahaya penuh terbentuk di sekeliling tubuhnya. Sofia tidak menyadari kemajuannya yang pesat, melanjutkan instruksinya, menyuruhnya untuk memulai dengan hati-hati memutar mana. Dia menyarankannya untuk tidak terburu-buru karena ini biasanya memakan waktu sekitar sebulan. Dale menyela, mengulurkan tangannya di mana aliran mana biru sudah mengalir dengan stabil sempurna. Dia memberitahu gurunya bahwa dia baru saja melakukannya. Sofia menatap, matanya melebar karena terkejut dan tidak percaya, terdiam melihat pencapaiannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sofia tercengang. Dale baru saja memulai pelatihan, namun dia membentuk lingkaran mana lengkap dalam hitungan menit. Saat dia mengawasinya memanipulasi energi biru yang berderak, dia bertanya-tanya apakah anak ini adalah seorang anak ajaib alami. Masih memproses pencapaiannya, Sofia memutuskan untuk mendorongnya lebih jauh, bertanya apakah dia bisa mencoba melepaskan mana melalui lingkaran yang baru terbentuk. Dale dengan percaya diri setuju. Saat dia mengumpulkan mananya, Hansung merefleksikan perbedaan antara kehidupan masa lalu dan masa kininya. Dia tahu bahwa melepaskan mana saja sulit bagi sebagian besar pemula. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, kemampuan magisnya terbatas pada mantra penghancur yang terukir di tubuhnya. Kekuatan itu tidak cukup untuk balas dendam. Namun, kali ini berbeda. Dia terlahir kembali dengan bakat bawaan ayahnya, memungkinkan tubuhnya menerima mana secara alami. Dia percaya, dia mungkin bisa mempelajari tidak hanya sihir air, tetapi juga jenis lainnya. Dia memfokuskan kemauannya, menarik mana dari lingkaran ke ujung jarinya. Lingkaran sihir muncul saat mana mengkristal menjadi proyektil tajam. Dia secara internal bersumpah ini akan menjadi yang pertama dari banyak senjata untuk suatu hari nanti menembus tenggorokan kekaisaran. Dia berhasil menciptakan baut es yang sempurna. Sofia menyaksikan dengan kagum. Mana biasanya runtuh ketika dilepaskan dari tubuh seorang pemula, tetapi Dale telah dengan sempurna mengkristalkannya menjadi baut es yang tepat. Dale dengan tenang memberitahu gurunya bahwa karena dia fokus pada bentuk mantra, kekuatannya mungkin kurang.
Dia kemudian melepaskan mantra itu, menembakkan baut es melintasi area terbuka. Baut itu menghantam pohon besar dengan kekuatan luar biasa, menghancurkannya sepenuhnya. Sofia terkejut dengan tampilan kekuatan itu. Dia mencatat baut es menembus langsung kayu, menunjukkan ketajaman dan kepadatan yang luar biasa. Tingkat presisi dan kekuatan adalah sesuatu yang seharusnya tidak dicapai oleh anak berusia 8 tahun biasa. Saat Dale menoleh padanya dengan senyum polos, Sofia hanya memiliki satu pikiran yang luar biasa, bertanya-tanya siapa sebenarnya anak ini di dunia ini. Sofia berlutut di salju, memeriksa batang pohon yang membeku. Dia mengharapkan upaya pertama Dale menjadi pelepasan mana mentah yang sederhana. Sebaliknya, dia secara naluriah menyerap dingin dari lingkungan dan dengan sempurna memasukkan elemen es ke dalam mantranya. Itu adalah sihir dasar, tetapi eksekusinya sempurna dan jauh melampaui seorang pemula. Melihat keheningan gurunya, Dale bertindak polos, bertanya dengan lemah lembut apakah dia melakukan sesuatu yang salah. Sofia tersenyum, tetapi pikirannya berpacu. Kerumitan formula sihir yang dia gunakan terlalu rumit untuk diciptakan oleh seorang anak secara tidak sadar. Mantra itu melibatkan urutan rotasi, akselerasi, dan kepadatan yang sempurna untuk membentuk proyektil padat. Dia mengenali ini sebagai rasio emas, 3 formula inti dari sihir tingkat militer. Fakta bahwa dia bisa secara tidak sadar mengucapkan mantra mematikan yang begitu sempurna membuatnya kagum. Ketika Dale memanggil lagi, dia mengabaikan kekhawatiran palsunya. Secara internal, dia mengakui dia mengerti mengapa Lord Noir merasa menyesal bahwa dia tidak bisa mengajar anak ini sendiri. Kemudian, Sofia melapor kembali kepada Duke Alan Saxon. Sang Duke terkejut menanyakan mengapa dia menyiratkan dia tidak bisa mengajar Dale. Dia berpendapat bahwa jika putranya mencapai lingkaran pertama dalam hitungan menit, dia benar-benar harus membimbingnya. Sofia dengan tenang menjelaskan bahwa segera setelah Dale mencapai lingkaran pertama, dia segera mengucapkan mantra mematikan yang sempurna. Sang Duke terkejut. Sofia melanjutkan, menyatakan sulit untuk percaya bahwa seorang anak berusia 8 tahun mampu melakukan prestasi seperti itu. Dia menjelaskan mantra itu menggunakan formula sihir militer dan diucapkan dalam rasio emasnya yang sempurna. Menatap mata Sang Duke, dia menyampaikan kesimpulannya. Putranya, Dale, memiliki bakat bawaan dan mendalam untuk membunuh. Sang Duke salah menafsirkan pikirannya bahwa dia menolak untuk mengajar putranya. Dia bertanya apakah sebagai seorang tetua menara sihir biru non-kekerasan, dia merasa tidak dapat mengajar seorang anak dengan sifat destruktif seperti itu. Sofia dengan cepat mengklarifikasi bahwa ini tidak terjadi. Jika ada, dia merasakan dorongan yang kuat untuk membimbing anak berbakat ini ke jalan yang benar. Sang Duke mulai mengalah, tetapi Sofia menyinggung sihir Noir dari Lord Noir, menyarankan Dale sudah memiliki jalan yang berbeda dalam pikiran. Ekspresi Sang Duke menjadi gelap, menyadari putranya tampaknya sudah memiliki sihir yang ingin dia pelajari. Sofia menghadapi Sang Duke, mengatakan kepadanya bahwa dia telah mendengar kisah tentang rayuannya kepada Lady Elena dan menghormati janji yang dia buat kepada istrinya. Namun, dia dengan tegas menyatakan bahwa janjinya tidak memberinya hak untuk memutuskan masa depan anaknya, terutama ketika anak itu memiliki bakat yang begitu monumental. Sementara Sofia dan ayahnya berbicara, Dale berada di luar mencoba menguping tetapi tidak dapat mendengar apapun. Dia merosot ke lantai dengan asumsi mereka berbicara tentang dia. Dia merenungkan pelajaran pertamanya, mengakui dia tidak menyangka mantra pertamanya akan begitu kuat. Dia ingat keterkejutan di wajah Sofia dan menyadari dia harus lebih berhati-hati tentang mengendalikan kekuatannya. Tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya. Dia mendongak untuk melihat seorang pria dengan baju zirah mengkilap dengan senyum ramah. Wajah Dale berseri-seri dengan sukacita dan dia dengan senang hati meneriakkan nama pria itu Paman Helmet. Helmet menyapanya dengan hangat dan bertanya apa yang dilakukan di lantai. Dale dengan main-main bertanya di mana Helmet berada. Helmet tertawa dan menjelaskan dia telah melindungi keluarga Ducal dan mengalahkan monster menakutkan, lalu menyendok anak itu ke dalam pelukan besar. Saat dia dipegang, Dale dengan benar menebak Helmet telah bertarung di ruang bawah tanah. Ekspresi sedih melintas di wajahnya saat dia memikirkan bahaya yang dihadapi pamannya. Di dunia ini ruang bawah tanah dan monster adalah ancaman besar. Ksatria dari setiap domain mendedikasikan diri untuk membersihkan ruang bawah tanah. Situasi di Kadipaten Saxon beberapa kali lebih parah daripada di wilayah lain manapun, alasannya terkait dengan kehidupan masa lalu Hansung. Setelah pahlawan mengalahkan Raja Iblis, Duke Saxon diperintahkan oleh Kekaisaran untuk menaklukkan wilayah mantan Raja Iblis, menaklukkan sejumlah besar monster yang masih ada di sana. Dalam istilah teknis, Dale dengan sinis berpikir ini adalah kasus klasik pembuangan sisa. Kembali ke masa kini, Dale menatap pamannya dengan tulus dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Helmut tersentuh, bertanya apakah tuan muda itu khawatir. Dale hanya menjawab bahwa Helmut tampak sehat-sehat saja. Saat itu, Duke Alan Saxon muncul dari ruang kerja. Helmut segera berlutut memberi hormat. Sang Duke mengakui kesatria itu dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Pada saat itu, Duchess Elena tiba, membuat Dale terkejut. Wajahnya berseri-seri dengan senyum cerah saat dia memanggil nama putranya.
Dia bergegas ke Dale dengan bersemangat mengatakan bahwa dia mendengar dia mencapai lingkaran pertama dan sangat bangga. Dia berlutut sejajar dengannya dan dia dengan sayang menggosokkan pipinya ke pipinya. Ayahnya juga memberi selamat kepadanya dan merasa murah hati memberitahu Dale bahwa jika dia menginginkan hadiah, dia harus memberitahunya. Ini membuat Dale berada di tempat yang sulit. Dia sangat ingin meminta ayahnya untuk mengajarinya ilmu hitam, tetapi khawatir itu akan menimbulkan kecurigaan. Dia dengan cepat mencoba memikirkan apa yang diinginkan oleh anak kecil yang normal dan tidak bersalah. Dengan kilasan inspirasi, dia keceplosan dengan kegembiraan kekanak-kanakan bahwa dia menginginkan seorang adik perempuan. Permintaan yang tak terduga itu membuat kedua orang tuanya terpana dan tersipu malu. Setelah beberapa saat canggung, sang duke tergagap bahwa mereka akan mencoba yang terbaik. Di latar belakang, Helmut dan seorang kesatria lainnya berusaha menahan tawa mereka. Malam itu, Dale berbaring di tempat tidurnya, kelelahan karena hari itu. Dia menguap, berpikir betapa melelahkannya bertingkah kekanak-kanakan. Dia merasakan kelelahan yang mendalam karena menggunakan sihir untuk pertama kalinya di tubuh mudanya dan mulai tertidur. Tiba-tiba istirahatnya hancur saat dia terjun ke dalam mimpi buruk yang mengerikan. Dia mendapati dirinya kembali ke kehidupan masa lalunya menghidupkan kembali pengkhianatannya. Bayangan spektral Count Brandenburg muncul, suaranya meneteskan kebencian. Brandenburg dengan kejam mengejeknya, menyebutnya licik dan bertanya apakah dia menjadi lemah lembut. Dia mengejeknya karena kehidupan barunya, bertanya apakah menjadi begitu nyaman telah membuatnya melupakan sumpahnya untuk membalas dendam. Wajah mengancam Brandenburg menjulang di atasnya, menyampaikan ancaman yang mengerikan. Kekaisaran akan menemukannya. Mereka tidak akan pernah berhenti mencari sampai mereka memburunya dan menghapus setiap jejak keberadaannya. Teror mimpi buruk itu merobek Dale dari tidurnya. Dia terbangun dengan terengah-engah, melompat tegak saat gelombang mana tak terkendali yang kuat meletus dari dadanya. Dale mengerang kesakitan, memegangi dadanya saat mana biru melonjak dengan keras. Dia merasakan tekanan yang sangat besar dan menyakitkan seolah-olah jantungnya akan meledak. Dia mengenali ini sebagai amukan mana, keadaan berbahaya di mana seorang penyihir kehilangan kendali atas kekuatan mereka. Tersandung, dia mengutuk kekaisaran, frustrasi karena trauma kehidupan masa lalunya terus menghantuinya. Berharap udara malam yang dingin dapat membantu, Dale berlari keluar. Namun, perubahan pemandangan hanya memperburuk keadaan. Amukan mana semakin intensif dan dia terengah-engah. Tepat ketika dia merasa akan kehilangan kesadaran, sebuah suara tenang mengamati bahwa dia tampaknya berada di tempat yang sulit. Terkejut, Dale mendongak untuk melihat gurunya, Sofia. Sofia dengan tenang mengakui amukan mana, berkomentar tentang bakatnya yang luar biasa. Namun, dia juga mengakui bahwa dia tidak bisa tidak merasakan bahaya yang mendalam dari sihirnya. Dia berjalan ke arahnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di dadanya. Saat dia menyalurkan mana penenangnya sendiri ke dalam dirinya, dia berpikir bahwa jika kedengkian mendalam yang dia rasakan dalam sihirnya mengambil alih, perubahan dalam dirinya akan menjadi tidak dapat diubah. Di bawah pengaruhnya yang mantap, energi kekerasan mereda meninggalkan bola mana kecil yang stabil di tangan Dale. Dia menunduk, merasa lega. Sofia kemudian memanggil namanya, ekspresinya serius. Dia memberinya penilaian yang jelas tentang kemampuannya, mengatakan kepadanya bahwa bakatnya bukan untuk menciptakan atau menyembuhkan, tetapi untuk mengambil nyawa orang lain. Itu, katanya, adalah bakat yang sangat berbahaya. Dia kemudian memberinya buku tebal dan gelap yang ditandai dengan pentagram. Dia menjelaskan bahwa sifatnya yang berbahaya adalah mengapa dia merasa beruntung bahwa dia akan menjadi orang yang mengajarinya sebelum menyerahkan kitab itu kepadanya. Dale tercengang. Saat dia memegang buku itu, energi gelap berputar-putar dari halamannya, dan dia langsung mengenalinya sebagai kitab sihir tentang ilmu hitam. Sofia tersenyum lembut, menyarankan bahwa mungkin sudah takdir bahwa dia akan bersamanya. Dengan suara lembut, dia mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi. Terharu oleh penerimaannya yang tak terduga dan hadiah yang mendalam, Dale secara impulsif bergegas maju dan melingkarkan lengannya di pinggangnya dalam pelukan erat. Ekspresinya melembut, dan dia dengan lembut menepuk punggungnya, dengan menggoda memanggilnya orang yang membutuhkan. Beberapa hari kemudian, Sofia membawa Dale keluar ke dataran bersalju untuk pelajaran berikutnya. Dia mengatakan kepadanya bahwa targetnya untuk hari itu adalah kelinci. Dale tampak terkejut, tetapi Sofia memastikannya, menginstruksikannya untuk mengingat berburu dengan ayahnya dan menyalurkan fokus itu ke dalam sihirnya. Dale setuju, membentuk lingkaran sihir. Dia melihat seekor kelinci putih dan dengan konsentrasi yang kuat meluncurkan proyektil es tajam ke arahnya. Mantra itu mengenai sasarannya dengan kekuatan mematikan mencabik-cabik kelinci itu. Sofia memperhatikan dengan ekspresi klinis, mencatat bahwa meskipun mengambil nyawa, tangan Dale tidak goyah. Tidak ada keraguan atau penyesalan dalam tindakannya. Dia memanggilnya dan memulai pelajaran baru, menjelaskan bahwa bahkan ketika mengucapkan mantra yang sama, bentuknya bervariasi dari satu penyihir ke penyihir lainnya. Dia bertanya apakah dia tahu mengapa. Dale dengan jujur mengakui bahwa dia tidak tahu. Sofia tersenyum dan mengungkapkan alasannya. Sihir adalah cermin yang mencerminkan pikiran mereka.
Itu adalah materialisasi dari apa yang ada di hati mereka yang dibawa melalui mana. Dia menunjukkan sihir air lembutnya sendiri, menyimpulkan bahwa sihir mengungkapkan lanskap batin seseorang. Dale mendengarkan dengan tenang, setetes keringat di pelipisnya saat dia memproses kata-katanya. Sofia menjelaskan bahwa nama-nama mantra seperti dinding api hanyalah batu loncatan untuk membantu seorang penyihir memperkuat citra mental. Sihir yang diajarkan di Menara Sihir Agung mengikuti prinsip ini. Dia menggunakan menara yang berbeda sebagai contoh. Sihir api menara sihir merah, agresif dan destruktif, sementara sihir air menara sihir biru miliknya cair dan mudah beradaptasi. Filosofi setiap menara diproyeksikan ke dalam bentuk yang diambil sihir mereka. Dia menambahkan bahwa ada juga menara sihir noir putih dan hijau, masing-masing dengan filosofinya sendiri yang berbeda. Setelah penjelasannya, dia tersenyum, lalu memutuskan diskusi filosofis ini masih terlalu dini untuk murid mudanya. Setelah menyediakan mayat, Sofia melanjutkan ke pelajaran nekromansi pertama Dale. Ilmu hitam paling dasar adalah membangkitkan zombie. Dale mengulurkan tangan dan mana gelap bayangan mengalir dari dirinya menuju kelinci mati. Dia dengan terampil memasang tali mana ke fungsi motorik utama, kelinci, kepala, tulang belakang, dan lutut, dan memaksa makhluk mati itu berdiri. Mata kelinci yang dihidupkan kembali itu bersinar merah, pertanda keberhasilannya. Sofia terkesan, memujinya. Dia bertanya apakah dia siap untuk langkah selanjutnya, dan dia dengan percaya diri setuju. Tugas barunya adalah menerapkan mantra pertahanan, baju besi beku, ke minion undead barunya. Dia berkonsentrasi, mana birunya berderak di sekelilingnya, lalu melepaskan gelombang sihir es menyebabkan pecahan es bergerigi terbentuk di sekitar kelinci zombie. Dalam beberapa saat, makhluk itu terbungkus baju besi kristal yang tangguh. Sofia menilai pekerjaannya, mencatat bahwa eksekusinya lumayan dan bentuknya tepat. Untuk menguji ciptaannya, dia mengumumkan akan menguji pertahanannya. Dia menciptakan baut es yang kuat miliknya sendiri dan menembakkannya ke zombie lapis baja. Baut itu menghantam dengan kekuatan dahsyat, tetapi baju besi beku itu bertahan, hancur pada titik benturan tetapi melindungi makhluk di dalamnya. Wajah Dale berubah menjadi senyum gembira, berseru bahwa dia berhasil memblokir serangan gurunya. Sofia memberinya anggukan persetujuan, memujinya atas pekerjaannya yang sangat baik. Melihat tatapannya yang bersemangat, Sofia bertanya apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Antusiasme Dale meluap, dan dengan ekspresi bertekad, dia membuat permintaan yang tak terduga. Dia meminta gurunya untuk tidak hanya mengajarinya seni gelap, tetapi juga menginstruksikannya dengan benar tentang bagaimana dia dapat lebih baik memanfaatkan sihir atribut airnya juga. Untuk permintaan Dale yang penuh harapan, Sofia menjawab dengan senyum samar yang tak terbaca sebelum menyampaikan satu kata yang menghancurkan. Tidak. Dale benar-benar kehilangan kata-kata dan terkejut dengan penolakannya yang belak-belakan. Sofia menjelaskan alasannya. Dia menunjukkan bahwa mantra yang dia lakukan masih merupakan bentuk dasar sihir air. Atribut air menuntut wawasan yang lebih dalam dan tingkat pemahaman yang lebih tinggi seiring dengan berkembangnya keterampilan seorang penyihir. Dia mengingatkannya bahwa bagi sebagian besar pemula, menguasai bahkan satu jenis sihir pun sangat sulit. Menangani dua jenis yang berbeda secara bersamaan adalah ciri seorang penyihir ganda yang langka, sebuah prestasi yang dia anggap hampir mustahil bagi seorang anak seusianya. Dari sudut pandang profesionalnya, permintaannya tampak seperti ambisi yang berlebihan dan tidak realistis. Dale pura-pura terkejut, mempertanyakan penggunaannya atas kata ambisi. Dia kemudian memasang ekspresi terluka, mengingatkannya bahwa dia telah berjanji bahwa mereka akan menemukan jalan ke depan bersama. Dia secara halus menyiratkan bahwa dengan menolak, dia sudah mengingkari janjinya. Taktik cerdas yang memicu rasa bersalah itu mengenai sasaran. Sofia menjadi terlihat bingung dan tidak dapat melawan daya tarik emosionalnya, tiba-tiba menyatakan bahwa pelajaran hari itu selesai. Malam itu, Dale tidak gentar. Dia mundur ke ruang belajar besar dengan setumpuk buku yang berat. Dipenuhi dengan tekad, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang tidak bisa dia capai sendiri. Dia bersumpah untuk belajar dan membuktikan dirinya dengan sangat teliti sehingga Sofia tidak punya pilihan selain mengajarinya sihir air dan nekromansi. Aura kuat sihir ungu gelap muncul dan berputar di sekelilingnya, mengangkatnya dan buku-buku itu ke udara saat dia memulai malam pelatihan soliter yang intens. Setelah malam tanpa tidurnya, sebuah suara berulang kali memanggil namanya. Dia mendongak untuk melihat Sofia yang telah menemukannya di dataran bersalju lagi. Dia menatapnya dengan prihatin, berkomentar bahwa dia terlihat seperti tidak tidur. Dale memasang tampang ceria, menjelaskan bahwa dia begadang untuk menyiapkan sesuatu untuknya. Sofia dengan lembut menasihatinya untuk tidak terlalu memaksakan diri, tetapi Dale hanya tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa dia siap bersemangat untuk menunjukkan kepadanya kerja kerasnya. Untuk menunjukkan, Dale dengan percaya diri memanggil lingkaran sihir gelap dan menunjuk ke kelinci zombie lapis baja. Sofia melihat dengan senyum terkesan, mengakui bahwa hanya dalam satu malam, dia telah menguasai teknik dasar. Tapi demonstrasi Dale masih jauh dari selesai. Tiba-tiba,
Baju besi beku yang membungkus kelinci mulai retak dan bersinar sebelum meledak keluar dengan hebat. Pecahan baju besi mengirimkan rentetan proyektil es tajam terbang ke segala arah. Sofia terkejut mengenali mantra tingkat lanjut sebagai ledakan es. Keterkejutannya semakin dalam ketika dia menyadari kelinci zombie itu sekarang menyalurkan bola energi gelap yang mudah menguap di antara cakarnya. Kelinci itu kemudian melepaskan bola itu dalam ledakan yang kuat. Energi gelap meledak, memicu ledakan kedua, yang lebih kuat yang mendorong proyektil es yang pecah ke depan dalam serangan kombinasi yang menghancurkan. Benar-benar terkejut dengan mantra yang kompleks dan mematikan ini, Sofia terpaksa dengan cepat memanggil penghalang sihir heksagonal untuk melindungi dirinya sendiri. Saat debu mengendap, dia menatap muridnya dalam keheningan yang terpana, penghalangnya masih berkilauan. Dale dengan tenang menjelaskan bahwa dia menggabungkan dua mantra terpisah, ledakan mayat dan ledakan es, berhasil menggabungkan atribut air dan gelap menjadi satu serangan. Untuk membuktikan maksudnya, dia dengan mudah memanggil bola sihir air di satu tangan dan pusaran energi gelap di tangan lainnya. Dengan senyum percaya diri, dia bertanya kepada gurunya apakah prestasi seperti ini cukup baginya untuk dianggap sebagai penyihir ganda. Sofia berdiri di dalam penghalang pelindungnya, terpana oleh kehancuran Dale. Dia belum pernah melihat metode serangan seperti itu sebelumnya. Mantra itu adalah kombinasi ahli menggunakan ledakan mayat untuk area efek yang lebih luas, sambil secara bersamaan meledakkan es dan pecahan tulang dari baju besi beku keluar seperti bilah mematikan. Setelah serangan itu, Sofia berlutut di salju, memeriksa pecahan es yang tajam. Dia merenungkan bahwa sihir Dale tidak kreatif. Itu murni dirancang untuk membunuh jenis sihir yang dia harapkan dari seseorang yang mendedikasikan hidup mereka untuk medan perang. Dia bertanya-tanya, gambaran mental mengerikan seperti apa yang harus dimiliki anak ini untuk menciptakan mantra yang mematikan seperti itu. Saat Sofia tenggelam dalam pikiran, ekspresi Dale berubah menjadi terkejut dan kemudian senang. Dia dengan senang hati memanggil pamannya Helmut yang mendekat dengan menunggang kuda. Helmut memimpin pasukan satria lapis baja, menyapa tuan mudanya dan Sofia dengan hangat. Dale dengan gembira bertanya apakah dia baru saja kembali dari menggerebek ruang bawah tanah. Helmut mengkonfirmasi bahwa anak buahnya baru saja selesai menaklukkan sekelompok monster. Para satria ini adalah kavaleri hitam, pasukan elit yang tak tertandingi dari Kadipaten Saxon, terkenal karena kemampuan mereka untuk menutupi tombak mereka dengan aura. Kapten mereka, Sir Helmut, adalah salah satu dari 7 master pedang paling kuat di benua itu. Merebut kesempatan itu, Dale memasang senyum menawan, mengingatkan Helmut akan janjinya untuk mengajarinya teknik pedang. Helmut tertawa dan meyakinkan Dale bahwa dia belum lupa. Saat dia dan kavalerinya pergi, Helmut mengatakan kepada Dale untuk tidak terlalu lama berada di luar dalam cuaca dingin. Setelah para ksatria pergi, Sofia memberitahu Dale bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke perkebunan. Dale dengan patuh setuju, menyapanya sebagai gurunya. Malam itu, Sofia bertemu dengan Duke Alan Saxon dan Duchess Elena. Dia dengan tenang melaporkan bahwa putra mereka, Dale, telah berhasil menguasai lingkaran pertamanya dalam nekromansi dan sihir air. Duke dan Duchess terkejut. Duke Alan mengingatkan Sofia bahwa permintaan mereka adalah agar dia hanya mengajarinya sihir air. Sofia mengakui ini, tetapi menjelaskan bahwa sebagai mentornya, dia merasa adalah tugasnya untuk mengajarinya apapun yang ingin dia pelajari, dan ambisinya melampaui satu atribut magis. Mendengar ini, Duchess Elena mengalah. Dia secara resmi meminta jika Dale menginginkannya, Sofia harus terus mengajarinya sihir air. Sofia setuju, berjanji untuk menjaganya. Saat dia pergi, dia meminta maaf kepada Duke karena melanggar janjinya. Setelah Sofia pergi, Elena kagum betapa luar biasanya anak mereka, tidak percaya dia menjadi mage ganda di usia 8 tahun. Duke setuju, mengakui bahwa meskipun kekuatan putranya bisa menakutkan, dia harus mampu karena dia adalah anak mereka. Ini membawa Duke pada keputusan penting. Dia memberitahu istrinya bahwa dia ingin mengajari Dale ilmu hitam sendiri. Dia ingin memberi putranya kekuatan untuk memenuhi tugas seorang bangsawan, dan sebagai seorang mage, dia menginginkan murid berbakat seperti itu. Yang terpenting, sebagai seorang ayah, dia ingin putranya mewarisi warisannya. Diliputi emosi, dia meminta maaf kepada Elena karena melanggar sumpah yang dia buat padanya sejak lama. Elena mendengarkan dengan ekspresi serius, mengakui persepsi publik yang buruk tentang ilmu hitam dan bahwa orang-orang takut akan hal itu, itulah sebabnya dia selalu ingin membujuknya. Namun, melihat tekad suaminya, tekadnya melunak. Dia menariknya ke dalam pelukan hangat yang mendukung dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia akan melakukan ini, dia harus melatih Dale untuk menjadi ahli nujum yang sangat kuat, sehingga dia dapat mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain. Terharu, Duke memeluk istrinya erat-erat, dia bersumpah atas segalanya bahwa dia akan melatih putra mereka untuk menjadi yang terbaik. Hari pertama, pelatihan ilmu hitam khusus Dale dimulai di bengkel sihir, jauh di bawah kastil Ducal. Ayahnya, Duke Alan Saxon, memulai pelajaran dengan mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam padanya. Dia mempertanyakan bagaimana putranya dapat menghidupkan kembali orang mati tanpa memahami prinsip-prinsip dasar dari apa yang dia kendalikan.
Mereka berdiri di kamar gelap dengan seekor kelinci mati di atas meja batu tengah. Dale membela diri, menjelaskan bahwa dia hanya melakukan apa yang telah diajarkan Sofia kepadanya. Duke Allen secara tegas melarang Dale menggunakan mantra dasar seperti itu di bawah bimbingannya. Alih-alih sihir praktis, pelatihan Duke dimulai dengan studi akademis yang intens. Dia mendudukkan Dale di sebuah meja yang ditumpuk dengan buku-buku tebal, menginstruksikannya untuk menghafal struktur tulang dan otot lengkap dari semua bentuk kehidupan. Setelah belajar dengan tekun, Dale berhasil menghafal setiap kata dari teks anatomi tingkat lanjut. Mengakui pencapaian putranya, Duke Allen menyodorkan sebuah buku besar yang menyatakan bahwa dasar-dasarnya telah selesai dan inilah saatnya untuk sihir praktis. Namun, mata Dale membelalak, kaget ketika dia melihat subjek untuk pelajaran praktiknya, mayat goblin. Menyadari kebingungan putranya, Duke menyeringai. Dia menjelaskan perbedaan antara seorang pemula dan seorang ahli nujum. Seorang warlock yang tidak terlatih hanya dapat membuat mayat ahli pedang yang kuat menyeret seperti zombie, sedangkan individu yang terampil dapat mengubah seorang prajurit biasa menjadi ksatria maut yang perkasa. Sambil menunjuk ke goblin, Duke menyajikannya sebagai prajurit undead sederhana dan menantang putranya, menanyakan bagaimana dia akan memilih untuk menghidupkannya. Dihadapkan dengan tantangan ayahnya, Dale berkonsentrasi, tubuh mudanya diselimuti pusaran mana ungu yang berputar-putar. Dia, secara internal, mencatat kesulitannya. Goblin berkaki dua jauh lebih kompleks daripada kelinci kecil. Dengan semburan energi, dia menembakkan mana string ungu ke mayat goblin. Memulai reanimasi, Dale berjuang dengan tugas rumit, merasa seperti sedang memanipulasi boneka yang rumit. Dalam upaya untuk memperkuat pertahanan makhluk itu, dia menggunakan sihirnya untuk mempercepat kekakuan postmortem, tetapi dia dengan cepat menyadari kesalahannya. Sendi dan otot goblin telah menegang, membuatnya tidak bergerak. Saat itu, ayahnya, Duke Allen, meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya. Duke menjelaskan bahwa meskipun mengeraskan tubuh adalah ide yang bagus, efek samping utamanya adalah keterbatasan gerakan yang parah. Dengan matanya sendiri bersinar dengan kekuatan, Duke hanya menyuruh putranya untuk menonton. Dia melepaskan toren besar sihir berputar-putar gelap yang menelan goblin. Dale hanya bisa menonton dengan kaget dan kagum. Goblin melayang, dihidupkan kembali dan berderak dengan energi ungu yang kuat. Duke memulai pelajarannya, menjelaskan bahwa tulang rusuk dimaksudkan untuk melindungi organ internal. Namun, tidak perlu melindungi organ orang mati. Saat dia berbicara, sihirnya dengan keras membentuk kembali kerangka goblin. Tulang rusuk meledak keluar, berubah menjadi satu set bilah tulang tajam panjang yang menonjol dari dadanya. Dengan senyum sinis, Duke menyampaikan prinsip inti dari seninya. Seorang ahli nujum harus memahami struktur target mereka dan mengubahnya agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dale terdiam, sebutir keringat mengalir di wajahnya saat dia menatap dengan mata terbelalak karena terkejut pada wahyu mendalam dan mengerikan ini. Berdiri di samping goblin yang berubah bentuk secara aneh, Duke Alan Saxon menyimpulkan demonya, menyatakan bahwa prinsip memahami dan mengubah struktur tubuh ini adalah fondasi dari sihir hitam. Sangat terpengaruh, Dale menatap ayahnya dengan rasa tujuan yang baru. Dia meminta ayahnya untuk mengajarinya filosofi inti, pola pikir menara sihir Noel. Senyum senang menyebar di wajah Duke, puas dengan permintaan mendalam putranya. Dia bertanya kepada Dale apakah kebenaran yang dia cari. Berlutut untuk menatap mata putranya, Duke menyampaikan prinsip utama dari keyakinan mereka, menyatakan bahwa kebenaran selalu ada dalam kematian. Dia menjelaskan bahwa untuk mencapai kebenaran ini, mereka pertama-tama harus memahami beratnya kehidupan. Kata-kata ini memicu kilas balik yang jelas bagi Dale. Dia sekali lagi adalah Han Seung, pahlawan di medan perang yang dipenuhi dengan api dan mayat. Seorang pria berlutut di hadapannya memohon untuk hidupnya. Mengabaikan permohonan itu, Han Seung mengangkat pedang yang berlumuran darah dan tanpa ampun menebas pria itu saat dia berteriak. Ingatan traumatis itu menghancurkan ketenangan Dale. Kembali ke masa sekarang, ayahnya memanggil namanya dengan prihatin. Duke bertanya apakah dia baik-baik saja, mencatat bahwa dia tiba-tiba tampak tidak sehat. Dale pucat dan berkeringat, matanya membelalak karena ngeri. Dia berjuang untuk berbicara, tergagap bahwa dia baik-baik saja. Sebuah gambar masa lalunya, diri yang mengeras, melintas di benaknya saat dia mengulangi dengan lebih tegas bahwa dia baik-baik saja. Sendirian di bengkel gelap, dia berdiri dengan kaku. Dunia tampak miring di sekelilingnya saat dia diam-diam menegaskan kembali bahwa dia pada kenyataannya baik-baik saja. Seiring kemajuan pelatihan sihir harian Dale dengan ayahnya, berita bahwa Duke Alan Saxon telah mulai mengajari putranya seni gelap menyebar ke seluruh kekaisaran. Pelanggaran Duke atas sumpah suci kepada istrinya telah menyebabkan kegemparan besar di antara para bangsawan. Akibatnya, Dale telah menjadi subjek pengawasan ketat dari para bangsawan dan penyihir di seluruh kekaisaran, dari seorang pria muda berambut merah, licik, hingga seorang bangsawan berambut abu-abu yang tegas dan seorang penyihir yang licik. Beberapa minggu kemudian, pelatihan Dale telah beralih ke ilmu pedang dan dia berlatih dengan pamannya Helmut. Dentang pedang kayu mereka bergema saat mereka terlibat dalam duel cepat. Helmut, seorang ahli pedang berpengalaman, dengan mudah memblokir serangan Dale dengan senyum percaya diri.
Tidak gentar, Dale menatap dengan saksama, mencari celah. Helmut menyeringai, terkesan dengan keuletan keponakannya dan menekan serangannya. Dale dengan terampil menghindari ayunan yang kuat dan kemudian meluncurkan serangan balik udara yang menakjubkan, berputar untuk menyerang pamannya dari sudut yang tidak terduga. Gerakan itu mengejutkan Helmut sepenuhnya. Ekspresinya berubah menjadi terkejut. Pukulan Dale tepat menjatuhkan pedang kayu dari genggaman ahli pedang itu. Saat Dale mengatur napas, Helmut tertawa terbahak-bahak memujinya atas pertarungan yang bagus. Namun, Dale dengan cerdik menunjukkan bahwa seorang satria sekaliber Helmut tidak akan begitu saja menjatuhkan pedangnya, dengan benar menebak bahwa pamannya sengaja melepaskannya. Helmut bersikeras bahwa bukan itu masalahnya, menjelaskan bahwa dia benar-benar terkejut. Dia memberitahu Dale bahwa dia menggunakan teknik pedang yang dimaksudkan untuk pertempuran sebenarnya, yang akan membunuh orang normal. Helmut berkomentar bahwa ilmu pedang Dale sangat bagus, sehingga terasa menyedihkan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi seorang penyihir. Dia mencoba meyakinkan Dale, mengatakan kepadanya bahwa para penyihir selalu dilindungi oleh ksatria pengawal dan bahwa dia tidak benar-benar perlu berlatih keras dalam pertempuran. Sambil meletakkan tangan yang menenangkan di bahu keponakannya, Helmut bertanya mengapa dia memaksakan diri begitu keras. Berlutut di hadapan keponakannya, Helmut dengan lembut merawat tangan Dale yang diperban, mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu memaksakan diri sampai terluka. Melihat tangannya sendiri, Dale dengan tegas menjawab bahwa ada alasannya. Dengan seringai percaya diri, dia menjelaskan bahwa tidak pantas bagi putra seorang adipati untuk hanya mengandalkan penjaga dan sihir pertahanan untuk perlindungan. Dia menambahkan dengan sanjungan menawan bahwa dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan langka untuk belajar ilmu pedang dari salah satu dari 7 ahli pedang terkuat di benua itu. Helmut meraung karena tawa, menyebut jawaban Dale luar biasa dan menyatakan bahwa jika dia memiliki putra seperti dia tidak akan menyesal. Dale dengan riang merayakannya, senang telah mendapatkan pujian setinggi itu. Momen ceria mereka terganggu oleh kedatangan adipati wanita Elena yang mengamati bahwa mereka berdua tampaknya bersemangat. Dale menyapa ibunya dengan hangat dan bertanya apa yang membawanya keluar. Dia tersenyum, menjelaskan bahwa dia ingin melihat seberapa keras putranya bekerja dan bahwa dia punya beberapa berita untuk dibagikan. Dia kemudian bertanya kepada Dale apakah dia ingat hadiah ulang tahun yang dia minta. Dale terlihat berpikir, mencoba mengingat. Sebuah kilas balik mengungkapkan momen ketika dia secara impulsif meminta seorang adik perempuan, membuat orang tuanya terpana dan tersipu. Ingatan itu kembali dan mata Dale membelalak kaget. Elena berseri-seri dengan kebahagiaan dan meletakkan tangan lembut di perutnya, menyampaikan berita itu. Dia memberitahu Dale bahwa dia perlu menjaga baik-baik adik kandungnya. Keterkejutan di wajah Dale digantikan oleh kegembiraan murni. Dia berjanji kepada ibunya bahwa dia akan merawat mereka dengan baik. 10 bulan kemudian, di kamar tidur yang didekorasi mewah, keluarga Saxon berkumpul di sekitar anggota terbaru. Dale benar-benar terpikat oleh adik bayinya, membungkuk di atas tempat tidur untuk melihat lebih dekat saat orang tuanya memperhatikan. Duchess Elena menggodanya, bertanya apakah dia menganggap bayi itu begitu menarik, dan Dale setuju. Dia dengan lembut menyentuh pipi bayi itu, kagum bahwa masih terasa tidak nyata bahwa dia adalah saudara perempuannya. Dia benar-benar terpikat berpikir betapa sangat imutnya dia. Melihat pemujaan putranya, Duke Ellen bertanya apakah dia ingin menggendongnya. Dale benar-benar bingung. Ibunya menyemangatinya saat dia dengan lembut menempatkan bayi yang dibedong ke dalam pelukannya. Dale menemukan bahwa menggendongnya tidak sesulit yang dia bayangkan. Sang Duke bertanya apa yang dia pikirkan, berkomentar bahwa bayi itu terlihat seperti dia. Elena menambahkan bahwa aneh bagaimana bayi itu menangis setiap kali dia menggendongnya, tetapi tidak sekalipun dengan Dale, berkomentar bahwa dia tampak cukup bahagia di pelukannya. Dale menatap adiknya dengan ekspresi lembut dan sayang. Ayahnya kemudian bertanya kepadanya bagaimana perasaannya sekarang. Ekspresi Dale tiba-tiba berubah serius. Dia memberitahu ayahnya bahwa meskipun dia seringan bulu, dia juga terasa sangat berat. Senyum penuh arti menghiasi wajah sang Duke saat dia memberitahu putranya bahwa apa yang dia rasakan adalah beban hidup. Dia meletakkan tangan di bahu Dale, menginstruksikannya untuk tidak pernah melupakan perasaan itu. Saat itu, Elena dengan riang menyela, mengingatkan Dale bahwa sudah waktunya untuk pelajarannya dan bahwa Sofia pasti sedang menunggu. Adegan beralih ke hutan bersalju, tempat Sofia berdiri menunggu muridnya. Dia memberitahu Dale bahwa pelajaran mereka hari ini adalah latihan pertempuran yang sebenarnya. Dale tampak sedikit gugup, bertanya apakah dia benar-benar bisa melawannya dengan serius. Sofia mendorongnya untuk datang padanya dengan seluruh kekuatannya. Menerima tantangan itu, Dale memanggil lingkaran sihir biru yang bersinar. Sofia, dikelilingi oleh sihir air yang berderak, mengatakan bahwa dia sangat ingin melihat seberapa banyak dia telah meningkat. Dale segera meluncurkan serangan, menembakkan 2 proyektil es tajam besar ke arahnya. Namun, Sofia dengan mudah menghancurkan proyektil pertama, menolaknya karena terlalu lambat, dan kemudian dengan santai membelokkan yang kedua.
Memegang pecahan mantranya yang hancur, dia menatapnya dengan senyum menantang licik dan menegurnya, mempertanyakan bagaimana seorang siswa berani menggampangkan gurunya. Dale terdiam, menyadari bahwa dia telah benar-benar terlihat. Tanpa berkata-kata, Dale melihat dengan ekspresi tegas. Sofia memperingatkannya untuk memasang penghalang dengan cepat sebelum meluncurkan ledakan sihir air yang dahsyat ke arahnya. Mata Dale membelalak panik saat serangan itu menerjang ke arahnya. Energi magis berdampak dengan kekuatan yang luar biasa. Dale berhasil memblokir serangan itu pada detik terakhir, memeriksa sarung tangan es yang hancur yang terbentuk di sekitar lengannya. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia tidak memblokir itu dia akan terluka parah. Sofia dengan senyum tenang yang terkesan memujinya karena membentuk baju besi es dalam waktu sesingkat itu. Saat baju besi es itu hancur, Dale berdiri dengan mantap siap untuk pertukaran berikutnya. Sofia mendorongnya untuk datang padanya lagi. Sebagai tanggapan, Dale meletakkan tangannya di tanah bersalju, memfokuskan sihirnya. Dia menyalurkan mananya dan memanggil dinding es padat besar berkilauan yang meletus dari tanah di antara mereka. Sofia terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari struktur yang sangat besar itu, mempertanyakan mengapa dia akan melemparkan dinding es di tengah pertempuran. Dia mencatat bahwa dengan meningkatkan struktur mana, dia telah secara dramatis meningkatkan kepadatan es, membuatnya sangat kuat. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dinding, bertanya-tanya mengapa dia akan melemparkan mantra pertahanan sekarang, berspekulasi bahwa dia mungkin perlu istirahat. Namun, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah dengan mana yang mengalir melalui es. Melihat lebih dekat, dia melihat dinding itu dibangun dengan penghalang, mana heksagonal dan mengenalinya sebagai formula ledakan dan fragmentasi embun beku. Dari balik dinding, Dale, dengan konsentrasi yang kuat, memberikan satu perintah. Dia menyuruh dinding itu meledak. Seluruh struktur meledak dalam kilatan cahaya biru yang menyilaukan. Sofia benar-benar lengah, wajahnya adalah topeng keterkejutan murni saat ledakan itu menelannya. Saat debu mengendap, Dale berdiri di tengah reruntuhan dengan kemenangan. Dia menceritakan mantra kompleks yang baru saja dia gunakan. Dia memadatkan dinding es, memperkuat molekul sebelum menekannya, secara efektif mengubahnya menjadi granat yang kuat. Dia berpikir akan sulit bagi tuannya untuk menghindarinya. Namun, saat kabut menghilang, kepercayaan dirinya berubah menjadi ketakutan. Dia melihat sosok yang tampaknya adalah Sofia membeku. Dia memanggil namanya dengan panik, tetapi Sofia yang asli muncul di samping patung es bertanya apakah dia memanggil. Dale terkejut menyadari sosok yang membeku itu hanyalah ilusi. Sofia menghapus umpan dan memuji teknik Dale. Dia menyentuh luka kecil di pipinya. Kagum seorang penyihir lingkaran pertama bisa melukai seorang tetua menara sihir. Dale menjadi meminta maaf, bersikeras dia tidak pernah bermaksud menyakitinya. Yang mengejutkannya, Sofia mengatakan dia berterima kasih atas luka itu. Dia menjelaskan itu berarti dia cukup percaya padanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya dan sebagai masternya itu membuatnya sangat bangga. Dia dengan sayang mengacak-acak rambutnya, bertanya bagaimana dia bisa membuat mantra seperti itu. Dale berseri-seri menjawab itu semua berkat apa yang telah diajarkan padanya. Sofia menatapnya dengan senyum hangat. Kemudian, Sofia melapor kepada Duke Alan Saxon. Dia segera menyadari luka di pipinya. Sofia menjelaskan dia ceroboh saat mengajar Dale, mengakui mantranya sangat tajam. Sang Duke tampak khawatir, memberitahu Sofia bahwa dia berutang budi padanya. Sofia menepis kekhawatirannya, menyatakan bahwa mengajar siswa berbakat seperti dia adalah suatu kebahagiaan. Sang Duke kemudian mengatakan dia punya satu permintaan lagi, ekspresinya berubah serius. Dia memberitahu dia bahwa mereka telah menerima laporan orc yang melintasi pegunungan ke wilayah mereka. Meskipun itu ancaman kecil, dia mengungkapkan niat sebenarnya. Dia berencana mengirim Dale ke pertempuran ini. Berita itu mengejutkan Sofia yang segera memprotes bahwa Dale belum siap untuk pertempuran yang sebenarnya. Duke Alan Saxon menolak kekhawatiran Sofia yang menjelaskan bahwa Dale tidak akan berada di garis depan. Aura gelap yang kuat menyala di sekelilingnya saat dia menyatakan bahwa membela wilayah itu adalah tugas sumpah House Saxon dan sebagai pewaris, Dale harus menerima tanggung jawab itu. Melihat tekadnya, Sofia bertanya apa yang dia butuhkan untuk dia lakukan. Sikap sang Duke melunak. Dia mengungkapkan rencananya. Dia akan mempercayakan Dale dengan artefak yang kuat dari koleksi keluarga mereka dan meminta Sofia untuk membimbing putranya sampai dia belajar mengendalikan kekuatan besarnya. Artefak adalah benda yang dijiwai dengan kekuatan luar biasa dan kehendak mereka sendiri. Mereka membutuhkan pembayaran baik mana atau kekuatan hidup si pengguna. Semakin kuat suatu artefak, semakin berbahaya ia menjadi dan menggunakan satu dapat berakibat fatal. Adegan beralih ke Dale, ayahnya dan Sofia berjalan menyusuri koridor besar. Sang Duke menyatakan bahwa House Saxon telah lama menguasai penanganan barang-barang yang begitu kuat ketika mereka tiba di brankas artefak keluarga. Dia menoleh ke putranya, secara resmi memberitahu dia bahwa sebagai pewaris dia harus bersiap untuk pertempuran. Dale awalnya terkejut, tetapi keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Sebelum mereka masuk, Sang Duke menambahkan suatu syarat. Pertama, Dale harus belajar mengendalikan kekuatan kegelapan yang dimiliki keluarga mereka. Dia membuka pintu memperlihatkan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan artefak yang tak terhitung jumlahnya.
Dale dibiarkan kagum. Sang Duke mempersembahkan artefak Raja Iblis yang telah dikelola oleh nenek moyang mereka sejak menaklukkan wilayah Raja Iblis. Dia memperingatkan putranya untuk tidak pernah membandingkannya dengan artefak biasa, dan Dale dapat merasakan mana yang kuat terpancar dari setiap item. Sang Duke menegaskan bahwa mereka semua sangat berbahaya, dan dengan tegas memperingatkan Dale untuk tidak menyentuh apapun sampai dia belajar mengendalikannya. Namun, saat dia memberikan peringatan ini, dia dan Sofia menyadari bahwa Dale tidak lagi bersama mereka. Sang Duke berbalik dengan panik hanya untuk melihat bahwa putranya sudah berjalan ke dalam brankas, bertanya dengan kesal kemana dia bisa pergi. Sesaat sebelumnya, Dale sudah berkeliaran di brankas mencari barang yang cocok, artefak gelap yang hidup memanggilnya. Sebuah perisai menawarkan untuk membantunya membunuh musuh-musuhnya, sementara cincin dan perhiasan berjanji untuk membantunya mencapai puncak kekuatan baru. Dale berhenti, merasakan artefak beresonansi dengan kebencian dari kehidupan masa lalunya. Dengan senyum percaya diri, dia menolak mereka. Tingkat kekuatan ini tidak cukup. Dia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih kuat untuk balas dendamnya. Dia kemudian melihat jubah berkerudung gelap tergantung di atas etalase. Dia mengenalinya sebagai jubah bayangan, artefak kelas atas yang digunakan oleh Duke Berta dari pasukan Raja Iblis. Ia memiliki kemampuan yang menakutkan untuk memberikan bentuk pada bayangan, membuat penggunanya menjadi lawan yang sulit. Tanpa berpikir panjang, Dale memutuskan untuk mencobanya. Tepat saat dia menyelipkannya di bahunya, ayahnya dan Sofia menemukannya meneriakkan namanya dengan cemas, tetapi sudah terlambat. Sulur-sulur gelap meletus dari jubah melilit Dale. Dia ditarik ke dalam kehampaan gelap di mana suara yang kuat bergema, berulang kali berteriak bahwa ia lapar. Ini bukan bayangan biasa. Penggunanya sebelumnya dapat memerintahkan kegelapan sebagai entitas hidup. Untuk mengendalikannya, inang baru harus memaksa makhluk bayangan di dalamnya untuk tunduk sepenuhnya. Menyadari hal ini, Dale menghadapi tantangan itu dengan seringai bertekad. Sebagai tanggapan, makhluk mengerikan dari kegelapan murni turun ke arahnya untuk memulai uji coba kehendak. Saat makhluk bayangan mengerikan itu turun, Dale memfokuskan kehendaknya. Di luar kehampaan, Duke Ellen dan Sofia menyaksikan saat jubah bayangan menyelimuti Dale sepenuhnya, membentuk bola besar kegelapan murni. Waktu berlalu dan kekhawatiran sang Duke tumbuh. Dia menjelaskan kepada Sofia bahwa jika persidangan berlanjut, Dale akan kehilangan kewarasannya dan dilahap oleh makhluk bayangan. Khawatir, Sofia bertanya apa yang bisa mereka lakukan. Sang Duke menyatakan bahwa mereka harus menarik Dale keluar dengan paksa. Namun, tepat ketika dia hendak turun tangan, bola gelap itu berdenyut hebat. Dengan ledakan eksplosif, bayangan menghilang, mengungkapkan Dale berdiri di tengah tanpa terluka, sekarang mengenakan jubah artefak. Dia dengan tenang muncul dari kegelapan dan menjawab panggilan ayahnya. Sofia bergegas ke sisinya, dengan cemas bertanya apakah dia baik-baik saja. Dale meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja, menambahkan dengan seringai ceria bahwa cobaan itu hanya menyengat sedikit. Sikapnya yang santai membuat Sofia terpana. Dia tidak dapat memahami bagaimana dia bisa begitu tanpa cedera. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang anak dapat menahan tekanan mental karena menjinakkan artefak jahat seperti itu. Setelah menaklukkan artefak Raja Iblis pertamanya, Dale menoleh ke ayahnya. Dengan ekspresi polos yang cerah, dia bertanya apakah dia bisa mencoba artefak lainnya juga. Permintaan absurd itu membuat Sang Duke dan Sofia terdiam. Setelah menghela napas panjang, Sang Duke dengan enggan memberikan izinnya. Sangat gembira, Dale berterima kasih padanya dan bergegas untuk melanjutkan penjelajahannya, sebuah proses yang akan memakan waktu sepanjang hari dan malam. Beberapa hari kemudian, di tempat latihan keluarga bangsawan, Helmut menatap keponakannya dengan ekspresi terkejut dan khawatir, bertanya apakah artefak terkenal yang dikenakan Dale benar-benar jubah bayangan. Dale dengan riang membenarkan hal itu. Masih khawatir, Helmut mengingatkannya bahwa artefak itu dikatakan sangat sulit dikendalikan. Dale dengan santai menepis kekhawatiran pamannya, menjelaskan bahwa selain sensasi geli sedikit tidak ada yang salah. Dale kemudian menawarkan penjelasan aneh yang menunjukkan bahwa mungkin jubah itu hanya kesepian. Untuk menunjukkan, makhluk bayangan kecil bergigi muncul dari kegelapan di kakinya. Dale mengklaim bahwa jubah itu melekat padanya, mungkin hanya ingin berteman. Helmut tertawa terbahak-bahak mendengar gagasan absurd itu, mengatakan kepada keponakannya bahwa dia terlalu baik hati. Saat dia tertawa, makhluk bayangan itu tampak mengeluarkan jeritan marah. Dengan senyum bangga, Dale berterima kasih kepada pamannya atas pujiannya, lalu dengan acuh tak acuh menginjak kepala makhluk bayangan itu. Setelah menyelesaikan masalah, Dale memberitahu pamannya bahwa dia punya permintaan pertandingan sparring sungguhan sebagai latihan tempur, sebuah usulan yang mengejutkan Helmut. Kejutan sang ahli pedang dengan cepat berubah menjadi kegembiraan yang menyenangkan. Dia dengan bersemangat setuju, tubuhnya melonjak dengan aura biru yang kuat. Dihadapkan dengan aura besar dari salah satu dari 7 ahli pedang di benua itu, Dale merasakan gelombang tekanan. Helmut menyadari kekhawatirannya, menawarkan senyum meyakinkan dan berjanji untuk menghadapinya hanya menggunakan ilmu pedang dasar tanpa aura yang terlibat. Ekspresi Dale mengeras.
Dia secara internal mempertanyakan apakah pamannya benar-benar bermaksud untuk mempermudahnya, mengetahui bahwa kepercayaan seorang satria adalah untuk selalu bertarung dengan tulus. Namun, dia memiliki agenda tersembunyi. Saat bayangan muncul dari tanah, dia mengungkapkan tujuan sebenarnya. Spar adalah kesempatan untuk berlatih menggunakan jubah bayangan dalam pertarungan nyata. Kekuatan senjata yang dapat dia bentuk dari makhluk bayangannya akan menentukan nilai sebenarnya dari artefak tersebut, menjadikan pertempuran ini sebagai ujian yang diperlukan. Dengan rencana yang ditetapkan, Dale melancarkan serangan pertamanya, tebasan bilah bayangan, mengirimkan rentetan proyektil gelap tajam ke arah pamannya. Sebagai tanggapan, Helmut hanya mengayunkan pedangnya yang besar dalam satu busur yang kuat, menghancurkan serangan itu dengan kekuatan murni. Dale hanya bisa menonton, terpana dan kagum pada kekuatan pamannya yang luar biasa, menyadari bahwa dia menghancurkan serangan magis itu hanya dengan kecakapan fisik. Terkesan, Helmut tertawa terbahak-bahak, memuji serangan yang luar biasa itu. Dia kemudian mengumumkan bahwa gilirannya dan bergegas maju dengan kecepatan luar biasa. Dale dengan terampil menghindari ayunan pertama pamannya dan segera membalas, memanipulasi bayangan dari jubahnya untuk mengelilingi Helmut. Rentetan paku bayangan tajam meletus dari tanah yang bertujuan untuk menjebak ahli pedang. Helmut, bagaimanapun, tidak terpengaruh. Dia menemukan serangan mendadak itu menarik dan hanya mencengkeram salah satu paku dengan sarung tangannya, menghentikannya dengan mudah. Dale terkejut dengan kekuatan mentah pamannya. Helmut kemudian melompat tinggi, membawa pedangnya yang besar ke bawah dalam ayunan overhead yang menghancurkan. Dale terpaksa membuat perisai bayangan untuk memblokir pukulan kuat itu. Dampaknya sangat besar, membuat Dale tergelincir ke belakang dan meretakkan tempat latihan. Helmut mendarat, terkejut bahwa keponakannya memblokir serangan yang bisa mematahkan pedang biasa menjadi dua. Dale, pada gilirannya, menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara senjata biasa dan artefak yang sekarang dia pegang. Semangat berkobar, Helmut meminta 10 pertukaran lagi, dan keduanya bentrok sekali lagi. Menonton dari pinggir lapangan, para ksatria lain bergumam tak percaya. Mereka mencatat bahwa tidak seorang pun di antara mereka yang pernah bertahan lebih dari 2 pertukaran melawan kapten mereka, Helmut. Mereka merasakan kesenjangan keterampilan yang luar biasa antara diri mereka sendiri dan tuan muda, Dale. Beberapa hari kemudian, pada malam penempatan, Duchess Elena melakukan satu upaya terakhir untuk mengubah pikiran putranya. Dia memberitahu Dale bahwa dia akan berbicara dengan ayahnya lagi, bersikeras bahwa dia tidak bisa membiarkannya pergi ke tempat yang begitu berbahaya. Dale berdiri di sampingnya saat dia menggendong adik bayinya, mencoba meyakinkan ibunya, mengingatkannya bahwa ayahnya dan paman Helmut akan ada di sana untuk melindunginya. Elena tetap sangat khawatir. Ekspresi Dale berubah serius. Dia memberitahu ibunya bahwa dia perlu menjadi lebih kuat sehingga suatu hari dia dapat menanggung beban kadipaten. Dia dengan lembut menepuk adik perempuannya yang sedang tidur, menjelaskan bahwa ketika saat itu tiba, dia akan membutuhkan kekuatan untuk melindungi dia, ibu mereka, dan ayah mereka. Dia menyimpulkan, itulah mengapa dia membutuhkan pengalaman ini sekarang. Menatap ibunya dengan mata sungguh-sungguh, Dale memohon padanya untuk mengizinkannya menjadi cukup kuat untuk melindunginya. Terharu, ekspresi khawatir, Elena melembut menjadi senyum penuh kasih. Dia mengalah, setuju untuk membiarkannya pergi. Dengan restunya, dia menyuruh putranya untuk pergi. Dale menunggang kudanya dan berjanji kepada ibunya bahwa dia akan segera kembali. Saat fajar, di pangkalan militer sementara, pasukan dikumpulkan. Helmut melapor kepada Duke Alan Saxon bahwa para prajurit sudah siap. Sang Duke mengakui laporan itu dan kemudian berbalik kepada putranya, mengejutkan Dale dengan menyuruhnya memberikan perintah untuk berbaris sebagai penggantinya. Dia menjelaskan bahwa korps kavaleri hitam mereka yang bangga suatu hari akan menjadi komando Dale. Saat ayahnya menyatakan bahwa ini adalah para ksatria miliknya, Dale dikejutkan oleh kesadaran yang mendalam. Para prajurit ini milik Dale, bukan Hansung, pahlawan yang lelah bertempur dari kehidupan masa lalunya. Rasa tujuan baru memenuhi dirinya. Ini akan menjadi pertempuran pertamanya sebagai pemimpin mereka, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa kali ini semuanya akan berbeda. Berkuda ke depan, Dale tahu waktunya telah tiba. Dengan suara yang kuat, dia mengangkat tinju dan memberikan perintah menyuruh pedang-pedang kebanggaan keluarga Saxon untuk maju. Dalam kesatuan yang sempurna, para satria mengangkat senjata mereka dan menjawab dengan raungan yang menggelegar, mengakui perintah tuan muda mereka. Saat pasukan berbaris melalui hutan, rincian operasi dijelaskan. Pasukan tersebut terdiri dari 250 pasukan berkuda yang didukung oleh pengawas musim dingin elit. Target mereka adalah gerombolan sekitar 1.000 ork. Rencananya adalah menyerang terlebih dahulu dengan menyeberangi bagian bawah sungai deras yang berbahaya dan melancarkan serangan mendadak. Komandan menyadari hanya ada satu cara bagi 250 anak buah mereka untuk menyeberangi sungai sedalam itu dengan cepat. Tepat pada saat itu, Sofia muncul di hadapan mereka, kehadirannya dikelilingi oleh hembusan salju ajaib yang lembut. Dia meminta mereka untuk menyingkir, mengumumkan bahwa dia akan membentuk jembatan es untuk mereka.
Dale sangat gembira melihat tuannya, sangat tersentuh bahwa dia akan datang untuk membantu mereka, terutama mengingat filosofi non-kekerasannya. Dengan tampilan kekuatan sihirnya yang kuat, Sofia membekukan air yang mengalir deras, menciptakan jembatan besar yang kokoh dari es padat. Menuju ke ciptaannya, dia memberitahu pasukan bahwa mereka bisa lewat. Saat Sang Duke dan Dale mulai menunggangi, Sofia mendoakan mereka meraih kemenangan. Sang Duke mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dale berbalik ke tuannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi sekarang. Sofia menyaksikan dalam diam saat murid mudanya pergi. Setelah dia pergi, Sofia merasa aneh bahwa air mata menggenang di matanya. Dengan senyum sayang yang sedikit sedih, dia merenungkan betapa banyak muridnya membuatnya khawatir. Pertempuran dimulai di markas ork sementara, sebuah camp kasar di jurang. Serangan kejutan dimulai saat unit pemanah elit, penjaga musim dingin, melancarkan serangan. Mereka melepaskan rentetan panah api, membakar kamp dalam kobaran api dan kekacauan. Serangan itu menyebabkan kerusakan besar, meninggalkan banyak ork mati, tetapi seorang yang selamat meraung dengan amarah. Merebut momen itu, Helmut memerintahkan batalion kavaleri untuk menyerbu. Para ksatria kavaleri hitam membentuk baji dan melonjak maju dengan tombak diturunkan. Menyaksikan dari tebing terdekat, Duke Alan Saxon, Helmut dan Dale mengamati pertempuran. Helmut menanyakan pendapat Tuan Muda. Dale menganalisis serangan itu secara internal, dengan mata seorang veteran, mencatat bahwa dengan tombak mereka yang ditingkatkan oleh aura dalam formasi tombak pemusnah, para ork tidak punya peluang. Dia menyimpulkan serangan itu berat sebelah. Ayahnya, Duke Alan, menegaskan ini adalah kekuatan yang dibanggakan kavaleri mereka. Helmut, bagaimanapun, memperingatkan Dale untuk tidak bersantai karena ini hanyalah permulaan. Di medan perang, para ork yang selamat dengan cepat membentuk garis pertahanan dengan perisai mereka. Kavaleri hitam menabrak mereka dengan kekuatan dahsyat. Helmut menilai situasinya, memutuskan mereka akan mundur, mengatur ulang, dan menyelesaikan pekerjaan dengan serangan bergilir. Sinyal ajaib ditembakkan, dan Helmut memerintahkan semua unit untuk mundur. Kavaleri memulai penarikan taktis mereka. Penarikan itu membuat para ork bingung. Saat kavaleri menarik diri, para ork melihat seorang satria sendirian mencoba melarikan diri dan menyiapkan tombak mereka. Para ork berhasil menusuk kuda ksatria, menjatuhkan penunggangnya ke tanah. Menyaksikan dari tebing, ekspresi Dale suram saat dia dengan tenang berkomentar bahwa situasinya tidak menguntungkan. Di sampingnya, Helmut dengan dingin menyatakan bahwa satu ksatria telah jatuh. Dale terganggu, mempertanyakan mengapa mereka menganggap pria itu tidak mungkin diselamatkan. Dia ngeri bahwa salah satu pedang kebanggaan keluarga Saxon ditinggalkan, terutama saat seekor ork besar mendekati ksatria yang jatuh dengan kapak. Tidak dapat menahan amarahnya, Dale menuntut untuk tahu mengapa mereka hanya menonton. Baik Duke Alan dan Helmut tetap diam dan tegas. Saat ork menyerang ksatria yang jatuh, Dale tahu dia tidak akan tepat waktu jika dia berkuda ke bawah. Dia mengerti, dia perlu menembus kulit tebal ork dalam satu tembakan kuat. Dia merenungkan bahwa kulit ork jauh lebih tebal daripada monster lain dan memutuskan dia harus memodifikasi formula baut es standar. Dia menggabungkan formula proyektil presisi tinggi untuk menembak jitu dan menambahkan persamaan lintasan balistik untuk stabilitas. Dengan formula barunya selesai, Dale memanggil lingkaran sihir kompleks yang memusatkan mananya menjadi mantra yang dia namakan Baut Es Baret Me 98B. Tepat ketika ork mengangkat senjatanya untuk menyerang satria yang jatuh, Dale melepaskan serangannya. Sinar sihir es yang brilian melesat melintasi medan perang, menembus kepala ork dengan akurasi mematikan. Menyaksikan dari sampingnya, Duke Alan dan Helmut terdiam kaget. Sang Duke berkomentar tentang akurasi yang luar biasa dari jarak seperti itu. Tanpa ragu-ragu, Dale memacu kudanya dan menyerbu ke dalam pertempuran. Helmut berteriak memperingatkan, tetapi Duke Alan menghentikannya dengan tenang menyuruhnya untuk membiarkan putranya. Sang Duke menyaksikan dengan senyum bangga yang mengetahui, kagum bahwa putranya dapat membuat formula sihir destruktif asli di usia yang begitu muda. Dia percaya ini membuktikan dunia batin Dale pasti sudah dekat dengan penyelesaian. Di bawah di medan perang, Dale menilai situasinya yang baru dan lebih berbahaya saat para ork lainnya mulai berkumpul kembali. Dia menyadari dia sekarang menghadapi dua masalah. Dia melihat ksatria yang jatuh masih memulihkan diri, membeku dalam kepanikan. Dia juga menyadari formula mantra kuatnya terlalu panjang untuk pertempuran jarak dekat. Dia tahu dia perlu memperpendek sihirnya, seperti menyederhanakan persamaan matematika. Saat ork berikutnya menyerang, Dale merumuskan versi mantra barunya yang lebih cepat. Menyadari dia membutuhkan mantra yang lebih cepat, Dale dengan cepat menyederhanakan formulanya lebih lanjut. Memutuskan itu sudah cukup, dia melepaskan ciptaan terbarunya dengan seringai percaya diri, sebuah mantra yang dia sebut saja peluru es. Tepat ketika ork lain menyerang satria yang ketakutan, Dale menembakkan mantranya dari atas kuda. Proyektil es yang kuat menghantam kepala ork yang meledak dalam pancuran darah. Tubuh tanpa kepala itu runtuh di depan satria yang tercengang. Dia mendongak dengan tak percaya, mengenali tuan mudanya, dan mempertanyakan mengapa Dale akan mempertaruhkan dirinya untuknya. Dale dengan tenang turun dan menyuruh satria itu untuk tidak khawatir. Dengan senyum meyakinkan, dia menyatakan bahwa keluarga Saxon tidak pernah meninggalkan pedang yang setia.
ksatria itu terharu, tetapi momen mereka terpotong karena lebih banyak orc menyerang. Tanpa gentar, Dale mengangkat tangannya dan energi ungu yang kuat berkumpul. Dia melepaskan kekuatan jubah bayangannya, mengucapkan mantra yang disebut bilah bayangan. Aliran duri gelap yang tajam meletus dari tanah dengan mudah mengiris para orc yang menyerang. Dengan senyum gelap yang puas, Dale memberikan perintah mengerikan terakhir agar bayang itu menghabisi mereka. Seorang orc yang selamat sendirian melihat dengan kebingungan sebelum pusaran besar kegelapan murni muncul dan benar-benar menelannya. Bayangan dari jubah Dale tanpa ampun. Satu duri gelap dengan bersih memenggal kepala orc, sementara makhluk bayangan lain menggigit yang kedua, meninggalkan orc yang tersisa gemetar ketakutan. Dalam tampilan mengerikan, bayangan sepenuhnya melap korban mereka, hanya menyisakan kerangka yang bersih di belakang. Dale berbalik ke orc terakhir yang ketakutan dan menyapanya dengan senyum ceria. Dia dengan santai menembakkan peluru es lain, mengirim ancaman terakhir sebelum menyekap percikan darah dari pipinya. Dia berbalik ke Satria yang diselamatkan dan menyatakan bahwa itu sudah selesai. Satria itu, yang masih syok, hanya bisa tergagap nama Tuan Muda. Satria itu mengakui kakinya tidak mau bergerak, dan Dale memberinya senyum yang sedikit tegang. Memutuskan pendekatan langsung, dia dengan mudah mengangkat pria dewasa itu ke dalam pelukannya, mengumumkan dengan senyum cerah bahwa mereka berhasil. Saat itu Helmut tiba dengan sisa kavaleri hitam. Dale menatap pamannya dan mengatakan dia akan menyerahkan sisanya kepadanya. Terinspirasi, Helmut memerintahkan batalion kavaleri untuk menyerbu penuh. Dengan semangat baru, para ksatria bergemuruh lewat meneriakan kesetiaan sengit mereka tidak hanya kepada keluarga Saxon, tetapi khususnya kepada tuan muda mereka Dale. Segera setelah itu, kembali di markas Saxon, penaklukan orc dinyatakan berhasil. Duke Ellen Saxon memanggil putranya ke tendanya dan memberitahu Dale bahwa dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Dengan ekspresi tegas, dia menuntut untuk tahu mengapa Dale bergegas ke garis musuh sendirian, mempertanyakan mengapa dia melakukan sesuatu yang sangat sembrono. Dale bingung dengan teguran tajam itu, bertanya-tanya mengapa dia dimarahi setelah menyelamatkan nyawa seorang pria. Di dalam tenda komando, Duke Allen dengan tegas menuntut penjelasan. Dale dengan hormat menjawab bahwa dia memenuhi tugas masa depannya, mengingatkan ayahnya bahwa para ksatria adalah orang-orang yang suatu hari nanti akan dia pimpin. Sang Duke tidak terkesan dan menyebut alasannya lemah. Dale terkejut karena dia selalu tahu ayahnya menghargai para ksatria. Dengan mengumpulkan keberanian, Dale bertanya kepada ayahnya mengapa dia hanya berdiri dan melihat ksatria itu mati. Sang Duke menjelaskan kerasnya realita wilayah mereka. Wilayah ini menghadapi ancaman konstan dari monster dan para ksatria tidak bisa bertarung sambil berharap diselamatkan. Dale bersikeras bahwa dia masih berharap ayahnya akan menyelamatkan seorang ksatria yang setia. Respon Sang Duke tajam. Dia menegur Dale, menjelaskan bahwa dengan terburu-buru menyelamatkan, dia telah menanamkan ide berbahaya di benak para prajurit, kepercayaan bahwa seseorang akan menyelamatkan mereka. Dia bertanya berapa banyak ksatria dengan mentalitas bergantung seperti itu yang bisa bertahan di medan perang. Sang Duke kemudian menjelaskan tugas sejati dari keluarga mereka. Para ksatria, mereka harus tanpa henti menajamkan pedang mereka dan mendorong diri mereka hingga batas absolut mereka. Hanya ketika mereka telah mencapai titik itu, dia sebagai tuan mereka secara pribadi akan turun tangan. Itulah yang dia nyatakan beban mulia yang harus ditanggung keluarga mereka. Dale mendengarkan, mengakui bahwa kebenaran logis dingin ayahnya benar, sebuah fakta yang telah dia lupakan di kehidupan barunya. Saat Dale memproses pelajaran ini, sikap ayahnya melembut. Meletakkan tangan di bahu putranya, Sang Duke berkata dia terkesan dengan kemauan Dale dan mendorongnya untuk tidak pernah kehilangan semangat itu. Dale mengerti dan memberi hormat dengan hormat. Dengan pelajaran selesai, Sang Duke mengatakan kepada putranya bahwa sudah waktunya untuk kembali ke kastil. Kisah Dale menyelamatkan Satria menjadi gosip populer dengan cepat tumbuh begitu dibesar-besarkan sehingga orang-orang mengklaim dia seorang diri membunuh 1000 orc. Dale merasa cerita itu sangat memalukan, hanya bisa mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Namun insiden ini membawa energi baru ke Kadipaten. Beberapa hari kemudian di tempat pelatihan, Dale disambut oleh barisan ksatria yang berlutut menyambutnya dengan rasa hormat yang luar biasa. Gugup, dia mengatakan kepada mereka bahwa itu tidak perlu. Saat itu, Helmut muncul dengan seringai lebar, dengan bangga menyuruh keponakannya untuk berdiri tegak. Dia mengumpulkan para ksatria menyatakan mereka semua harus menjadi lebih kuat untuk tuan muda mereka, dan mereka meraung setuju. Dale hanya bisa menyaksikan pengabdian intens mereka dengan senyum canggung. Seorang pelayan mengumumkan bahwa para tamu dari keluarga Orhart telah tiba, dan Helmut bersiap untuk mengantar Dale menemui mereka. Dale tahu ini adalah tamu istimewa. Keluarga Orhart dipimpin oleh pedang suci, Bardel, adalah keluarga bangsawan dari kerajaan Teutonia yang sekarang jatuh yang dihancurkan selama perang kekaisaran. Dale memperhatikan perubahan ekspresi pamannya, menebak bahwa Helmut mengingat pedang suci, pria yang membimbingnya menjadi ksatria. Menyadari pertemuan itu bisa menjadi tegang, Dale dan Helmut mengintip ke ruang tahta. Di dalam, Duke Ellen dan Duchess Elena duduk.
Seorang petugas mengumumkan para tamu, dan sang duke menginstruksikan Dale dan Helmut untuk mengantar mereka masuk. Seorang wanita berpakaian formal dengan topi berkerudung masuk dengan seorang gadis berambut pirang muda. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Vanessa Orhart dan dengan rendah hati menyapa Duke Saxon. Vanessa kemudian memperkenalkan putrinya Charlotte Orhart. Gadis muda itu memiliki ekspresi garang dan menantang. Dale bingung dengan ketegangan yang tiba-tiba. Charlotte dengan marah menghadapi ibunya, menanyakan mengapa dia membungkuk kepada mereka tetapi Vanessa mencoba membungkamnya. Namun, Duke Ellen dengan tenang turun tangan, menunjukkan pemahaman atas apa yang telah Vanessa alami. Untuk meredakan situasi, dia meminta Dale untuk mengantar Lady Charlotte berkeliling kastil. Dale dengan sopan setuju. Mengikuti permintaan ayahnya, Dale mendekati Charlotte dengan senyum sopan, menawarkan tangannya. Saat dia mengundangnya untuk ikut dengannya, ekspresinya mengeras. Dengan teriakan marah, dia menepis tangannya, menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Dale ditinggalkan bingung oleh ledakan permusuhan itu. Tampilan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di ruang tahta. Karena malu, Vanessa bergegas ke putrinya, memarahinya dan menuntutnya untuk meminta maaf. Mengabaikan ibunya, Charlotte mengeluarkan suara frustrasi dan berlari keluar dari ruang tahta, membanting pintu di belakangnya. Dalam keheningan yang tegang, Vanessa meminta maaf dengan sangat menyesal atas perilaku putrinya, menjelaskan bahwa peristiwa baru-baru ini telah membuatnya tidak stabil secara emosional. Seorang Duchess Elena yang khawatir bertanya apa yang terjadi. Vanessa menjelaskan kesusahan putrinya. Seorang pengawas baru, Count Brandenburg, yang dikenal sebagai Raja Babi, ditugaskan ke wilayah mereka. Dia menjelaskan bahwa dalam pencarian bengkoknya untuk seorang ahli waris, sang Count memangsa setiap pendekar pedang yang terampil. Vanessa mengungkapkan dengan kesedihan bahwa obsesi keji ini bahkan meluas ke putrinya yang masih muda, Charlotte. Dia nyaris berhasil melarikan diri sebelum dia bisa menyentuhnya, tetapi ingatan akan kengerian seperti itu tidak mudah dihapus. Sang Duke dan Duchess mendengarkan dengan ekspresi serius. Vanessa menyimpulkan dengan menyatakan bahwa sebagai bangsawan yang jatuh, kekuatannya terbatas. Dia memohon Sang Duke untuk menerima putrinya sebagai pelayan keluarga Saxon, sehingga Brandenburg tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Sementara itu, Dale menemukan Charlotte di tempat pelatihan kadipaten. Dia memanggilnya, dan dia berbalik, masih terlihat kesal. Dale bertanya apakah dia tahu kemana dia pergi, yang dia jawab dengan menantang bahwa dia tidak peduli. Dia kemudian bertanya dengan senyum ramah apakah tangannya baik-baik saja setelah tamparan itu. Dia memastikan bahwa itu baik-baik saja. Saat dia berbalik, dia memperhatikan dia tampak seolah-olah dia sedang menangis dan berpikir bahwa meskipun perilakunya tidak ramah, dia masih hanya seorang anak yang kesal. Tiba-tiba, seluruh sikapnya berubah. Matanya bersinar dengan tekad saat dia dengan cepat menghunus pedangnya. Dia menyatakan bahwa mereka harus bertanding dan memerintahkan Dale dari keluarga Saxon untuk menghunus pedangnya. Dale benar-benar terpana oleh tantangan yang tiba-tiba dan agresif itu. Berdiri di tempat pelatihan bersalju, Charlotte mengarahkan pedangnya ke Dale dan menuntut agar dia melawannya. Dale, bagaimanapun menanggapi dengan seringai puas, mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan alasan terlebih dahulu. Dia menggodanya, menyebutkan kisah liar tentang pria yang membantai 1000 orc untuk menyelamatkan satu malam. Charlotte tidak terhibur. Dia menyatakan niatnya adalah untuk mengalahkannya, orang yang dikatakan tak tertandingi, dan membuktikan kepada dunia bahwa dia lebih kuat. Dengan melakukan itu, dia percaya dia kemudian dapat membuktikan bahwa dia mampu melindungi rumahnya dari pria itu. Ketika Dale bertanya siapa, dia menyebutkan musuh terbesarnya, Count Brandenburg, pendekar pedang suci. Nama itu menghantam Dale seperti pukulan. Kemarahan murni menyelimutinya saat dia mengingat Brandenburg sebagai anjing kekaisaran yang mengkhianati dan membunuhnya di kehidupan masa lalunya. Dia sangat marah mendengar namanya di sini, namun pikiran strategisnya mengambil alih. Menyadari mereka berbagi target yang sama, dia melihat Charlotte sebagai sekutu yang berharga, tapi pertama-tama dia memutuskan dia membutuhkan dosis realitas. Dengan gerakan cepat, dia dengan santai menepis pedangnya. Dia lalu berjalan menuju tong berisi pedang latihan meninggalkan dia kebingungan. Dia mengambil pedang pendek dan berbalik dengan senyum merendahkan mengatakan bahwa dia hanyalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Dia kemudian mengeluarkan tantangan mengundangnya untuk menyerangnya dengan semua yang dia punya. Meradang, Charlotte mengertakkan gigi dan berkata dia memang sudah berniat melakukannya. Dia menyerbu maju, rapiernya bersinar dengan aura hijau saat dia melepaskan serangan dahsyat. Yang mengejutkannya, Dale dengan mudah memblokir pukulan itu dengan pedang latihan kecilnya. Pedang mereka beradu lagi dengan kekuatan luar biasa. Semakin marah, Charlotte meluncurkan rentetan serangan tanpa henti, tetapi Dale dengan tenang dan terampil memblokir setiap serangan. Saat mereka bertarung, Dale menganalisis tekniknya. Dia mencatat keahliannya, mengamati bahwa dia membelokkan serangan baliknya dengan jentikan pergelangan tangan yang tepat dan bahkan menyalurkan aura samar. Dia menyadari dia menggunakan kekuatan ini untuk mengkompensasi, memungkinkannya untuk menggunakan rapier yang terlalu besar dan berat untuk tubuhnya yang kecil. Duel berlanjut. Seorang satria mengumpulkan aura untuk melampaui batas manusia.
Pedang mereka beradu dengan semburan energi, membuat kedua petarung itu terpental ke belakang. Dale terkesan, mengakui Charlotte sebagai satria sejati. Merasakan keuntungan dalam ilmu pedang murni, Charlotte tersenyum percaya diri dan memperbarui serangannya, menerjang dengan tusukan tepat yang nyaris dibelokkan oleh Dale. Dia menekan keunggulannya, menyerbu maju dengan serangan dahsyat. Dengan aura yang berderak, dia percaya dia memiliki keunggulan. Sebuah kilas balik mengungkapkan sumber tekadnya yang kuat. Ayahnya, pedang suci yang hebat, telah pergi ketika dia lahir, tetapi ibunya menceritakan kisah-kisah tentang warisannya. Ibunya menanamkan dalam dirinya tugas mendalam untuk melindungi rumah mereka di tempatnya. Bahkan ketika kerajaan mereka jatuh, pelatihannya tidak pernah berhenti. Di masa sekarang, ingatan ini memicu rasa frustrasinya. Dia mencurahkan seluruh kekuatan dan auranya ke dalam serangannya, bertanya-tanya mengapa anak laki-laki ini dapat dengan mudah menghentikan setiap gerakan. Dia merasakan ada sesuatu yang salah saat Dale terus dengan mudah membelokkan serangannya. Dia menyerbu sekali terakhir, mengeluarkan teriakan putus asa saat dia menerjang maju. Dale, bagaimanapun, dengan mudah menangkis serangannya, dan dengan satu serangan balik dia memukul rapiernya, menjatuhkannya dari genggamannya. Benar-benar dikalahkan, Charlotte jatuh berlutut di salju, pedangnya tertancap di tanah di dekatnya, dan bertanya dengan putus asa mengapa dia tidak bisa menang. Dale memberikan jawaban yang menghancurkan sederhana. Itu karena dia bukan pedang suci itu sendiri. Dia melembutkan nadanya mengatakan kepadanya bahwa kebanggaannya sebagai putrinya tidak salah. Namun, dia menyampaikan kebenaran yang pahit. Seperti dia sekarang, dia tidak dapat melindungi rumahnya dari Count Brandenburg. Kata-kata itu tepat sasaran, dan air mata mengalir di wajah Charlotte saat dia mengakui bahwa pendekar pedang suci itu puluhan kali lebih kuat darinya. Menatap Dale dengan mata berlinang air mata, dia bertanya apa yang harus dia lakukan. Sebagai tanggapan, Dale membuat pernyataan sungguh-sungguh. Dia, Dale dari rumah Saxon, bersumpah atas nama keluarganya untuk menjadi pelindung rumah Orhard. Charlotte hanya bisa balas menatap, terpana, dan benar-benar bingung dengan sumpahnya yang tak terduga. Memegang rapier Charlotte, Dale membuat janji sungguh-sungguh padanya. Dia menyatakan bahwa sampai hari dia tumbuh cukup kuat untuk mengalahkan Count Brandenburg sendiri, dia dan seluruh rumah Saxon akan bertindak sebagai perisainya. Masih berlutut, Charlotte bertanya mengapa dia melakukan hal seperti itu. Dale mengulurkan pedangnya kepadanya dan menjawab dengan sederhana menyatakan bahwa itu karena pedangnya berharga. Dia kemudian memberinya syarat memintanya untuk bersumpah, untuk menjadi pedang baginya dan untuk rumah Saxon. Menyeka air mata dari matanya, Charlotte mempertimbangkan tawarannya. Setelah beberapa saat, senyum kecil muncul di wajahnya saat dia menanyakan bagaimana dia bisa menolak tawaran seperti itu. Dia mengambil rapiernya dan berlutut di hadapannya, membuat sumpahnya sendiri. Dia, Charlotte Orhard, bersumpah atas kehormatannya sebagai seorang satria. Meskipun mungkin tampak seperti janji kekanak-kanakan, tekad di balik kata-kata mereka cukup kuat untuk dianggap sebagai sumpah sejati, menyegel fakta mereka di tanah latihan yang bersalju. Kemudian hari itu di kantor Adipati, masalah itu diselesaikan. Atas permintaan Lady Vanessa, Charlotte secara resmi menjadi pelayan rumah Saxon. Duke Ellen Saxon mencatat dengan terkejut bahwa putranya menerima situasi itu tanpa ragu-ragu. Dia bertanya kepada Dale apa yang terjadi antara dia dan gadis itu. Dale menjelaskan bahwa mereka membuat janji dan bahwa dia memohon nama rumah Saxon bersumpah untuk melindungi rumah Orhard. Ekspresi Adipati menjadi gelap. Dia dengan tegas bertanya kepada putranya apakah dia memohon nama keluarga mereka karena hanya kasihan. Dale dengan tegas menjawab bahwa dia tidak melakukannya. Dale ditanya apa yang sebenarnya ingin dia peroleh dengan sumpah seperti itu. Dengan senyum percaya diri, Dale menjelaskan alasannya yang strategis. Dia menunjukkan bahwa Charlotte adalah satu-satunya garis keturunan pedang suci dan memiliki bakat luar biasa. Dengan mengucapkan sumpah baru bersama, dia telah mengamankan aset masa depan yang kuat. Apa yang sebenarnya dia cari, dia nyatakan, adalah pedang suci baru yang suatu hari nanti akan digunakan demi kadipaten mereka. Duke Allen terlihat terkejut dengan pandangan jauh ke depan dan ambisi putranya. Kejutannya dengan cepat meleleh menjadi senyum bangga dan puas saat dia hanya berkata, bagus. Dale senang, tahu dia telah berhasil. Dia berpikir bahwa dengan garis keturunan terakhir dari pedang suci sekarang di bawah atap mereka, dia telah memberikan pukulan yang bagus terhadap bajingan itu, Brandenburg. Adegan kemudian beralih ke Marburg, ibu kota kerajaan Teotonia lama, di dalam kastil Count Brandenburg. Sang Count sangat marah, membanting gelas anggur di mejanya. Dia dengan marah menuntut untuk tahu bagaimana orang bodoh arogan itu, Duke Saxon, berani bergerak lebih dulu dan mengambil Charlotte. Seorang bawahan meminta maaf dengan lemah lembut. Brandenburg membanting tinjunya ke meja, berteriak pada anak buahnya karena menjadi idiot yang bahkan tidak bisa menangkap seorang gadis kecil. Bawahan itu menjelaskan bahwa mereka mengirim pembunuh, tetapi mereka semua terbunuh sebelum mereka dapat mencapai perkebunan Saxon. Dia menambahkan bahwa mereka menduga Charlotte Orhard sendiri melawan mereka. Merasa jijik, Brandenburg memberhentikan anak buahnya sebagai tidak berguna. Dengan desahan berat, dia berjalan ke pedang megah yang dipajang di kantornya, meletakkan tangan di gagangnya dan mengenang masa-masa indah.
Sebuah kilas balik menunjukkan masa lalunya yang berbahaya menikam Han Sung dari belakang. Di masa sekarang, dia memegang pedang suci, Durandal, dan bertanya apakah itu setuju. Dengan ekspresi mesum yang mengganggu, dia menyebut Charlotte tunangannya yang cantik dan menyuruh pedangnya untuk menunggu sedikit lebih lama. Dia menjilat bilahnya dan bersumpah bahwa dia akan mendapatkan pewaris yang sempurna untuk mewarisi pedang itu apapun yang terjadi. Berbalik ke bawahannya, Brandenburg memberikan perintah kejam baru. Dia memerintahkannya untuk menghubungi serikat pencuri dan mengirim orang-orang mereka ke wilayah Adipati. Dengan seringai jahat, dia menyuruh pria itu untuk membayar mereka berapapun yang mereka minta dan membawa gadis Charlotte yang malang itu kepadanya. Seminggu telah berlalu sejak Charlotte mengucapkan sumpahnya. Setelah menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya, dia telah menjalani pelatihan pelayan yang intens dan menjadikan sesi sparring harian dengan Dale sebagai bagian dari rutinitasnya. Di tempat latihan, wasit Helm bertanya apakah keduanya sudah siap. Dale dengan percaya diri berkata, tentu saja, sementara Charlotte memberikan gerutuan penuh tekad. Dengan senyuman, Helmut memerintahkan mereka untuk memulai. Pedang mereka segera beradu. Dale menyeringai dengan cekatan mengendalikan dua pedang pendek saat Charlotte menghadapi serangannya dengan serius. Dale melepaskan rentetan tebasan cepat, tetapi Charlotte dengan terampil memblokir semuanya. Helmut menyaksikan dalam diam, dalam hati bertanya-tanya apakah ini duel antara anak-anak. Dia menilai bahwa meskipun belum setara dengan para ksatria, niat membunuh dan kecepatan mereka luar biasa. Mereka melanjutkan pertukaran kecepatan tinggi mereka, gerakan mereka kabur. Tiba-tiba Dale menggunakan taktik cerdas, meraih jubahnya untuk menyembunyikan pedangnya. Samar itu membuat Charlotte lengah dan keterkejutannya berubah menjadi kemarahan. Tepat saat dia bersiap untuk menerjang, Helmut langsung muncul di antara mereka, menangkap pergelangan tangannya dan menghentikan pedangnya beberapa inci dari wajah Dale. Dia dengan tenang mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah pekerjaan yang sangat baik. Helmut memuji Charlotte, tetapi dia menolaknya sebagai pujian kosong, menanyakan apa yang kurang darinya. Helmut bertanya apakah dia tahu esensi sebenarnya dari rapier. Dia menjawab bahwa itu adalah tusukan. Tidak, Helmut menjawab dengan belak-belakan. Dia menjelaskan esensi sebenarnya dari senjata itu terletak pada gerak kaki. Dia menguraikan momen-momen terakhir duel mereka, menunjukkan bahwa Dale menghindari tusukannya dan memperpendek jarak. Pada saat itu, dia seharusnya memperlebar jarak dan menunggu celah baru. Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa semakin dia menekuk dan memanjangkan lengannya dengan rapier, semakin banyak bilah bergetar dan dorongan kehilangan presisi. Dengan ekspresi serius, Helmut menyampaikan penilaian belak-belakan terakhirnya. Dia perlu membangun kembali dasar-dasarnya dari bawah ke atas. Kritik keras itu membuat Charlotte terkejut dan marah. Helmut melanjutkan, mengatakan kepadanya bahwa dia memperhatikan postur dan gerak kakinya tidak halus. Charlotte membalas bahwa dia belum pernah memiliki guru yang layak. Helmut menyatakan dia ada di sini sekarang dan berniat untuk memperbaiki pendiriannya yang aneh. Penghinaan itu membuat Charlotte marah, dan dia berteriak memprotes sementara Dale mencoba menenangkannya. Helmut tertawa, menggoda bahwa dia terlihat sangat imut sehingga dia tidak bisa menahan diri. Sementara mereka berdebat dalam merenungkan potensinya, bertanya-tanya seberapa cepat dia akan tumbuh di bawah bimbingan seorang ahli pedang dan menyadari dia harus terus mendorong dirinya sendiri. Adegan beralih ke pelatihan sihir Dale, menjelaskan proses sulit membangun lingkaran mana yang dapat memakan waktu puluhan tahun bagi sebagian besar penyihir. Namun, Dale telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Sofia, gurunya, bertanya dengan tidak percaya apakah dia sudah menyelesaikan lingkaran keduanya, yang dia konfirmasi. Kekuatan lingkaran seorang penyihir diukur dalam RPM. Seorang penyihir lingkaran pertama yang khas memiliki sekitar 300 RPM. Lingkaran pertama Dale mengukur 2000 RPM yang luar biasa, dan lingkaran keduanya yang baru berada di 400 RPM. Karena minimum untuk membentuk lingkaran baru adalah 300 RPM, dia sudah bisa mulai membuat lingkaran ketiga. Memutuskan untuk bereksperimen, Dale berfokus untuk meningkatkan mantra peluru esnya. Dia merumuskan rencana untuk memperkuat ikatan molekul proyektil untuk meningkatkan massa dan kekerasan, kemudian memproyeksikan laras magis untuk meningkatkan rotasi dan kecepatannya. Dia membidik pohon yang jauh dan melepaskan ciptaan barunya. Peluru es, peluru penembus baju besi. Proyektil supercharge itu menembus udara, benar-benar melenyapkan pohon itu dalam ledakan besar energi dingin. Sofia dan Dale berdiri di depan kawah besar, dan dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dale secara internal mencatat peningkatan kekuatan yang signifikan, menyadari pengaruh lingkaran mana tambahan. Sofia tersenyum hangat dan memujinya, berkomentar bahwa dia belajar sangat cepat. Dale dengan rendah hati menjawab, itu semua berkat dia. Kata-katanya membuat Sofia berhenti dan dia menatapnya dengan sayang. Dia merenungkan tindakannya mulai dari menyelamatkan malam itu hingga menangani situasi dengan Charlotte. Dia mencatat dia selalu tampak menggunakan kekuatannya yang besar untuk alasan yang benar. Dia mengakui dia membuatnya takut kadang-kadang tetapi menginspirasi kepercayaan yang lebih besar. Diliputi kebanggaan, dia tiba-tiba menarik murid mudanya ke dalam pelukan hangat, mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar muridnya yang bangga. Pelukan tak terduga itu membuat dia lengah dan dia tersipu malu.
Pikiran kehidupan masa lalunya yang dewasa panik saat kontak, secara internal mengeluh tentang situasi yang canggung. Saat fajar di halaman istana, Dale berdiri sendirian, masih bingung karena pelukan Sofia. Dia berpikir dia mengejutkannya dan bertanya-tanya apakah dia hanya melihatnya sebagai seorang anak. Menepis pikiran itu, dia menyuruh dirinya sendiri untuk fokus pada pelatihannya. Dia memanggil dinding es bergerigi besar sebagai target. Dia kemudian merumuskan mantra baru, variasi dari peluru esnya yang dirancang untuk berfungsi seperti ledakan senapan. Peluru es, 12 gauge OO buckshot. Dia menembak dan proyektil utama pecah menjadi peluru yang lebih kecil yang menghujani dinding es. Proyektil dingin kemudian memantul kembali ke arahnya. Tanpa gentar, dia dengan tenang memanggil perisai sihir heksagonal untuk memblokir mereka. Puas, dia membuat catatan mental untuk mencoba mengadaptasinya menjadi putaran siput berikutnya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya. Dia berbalik untuk melihat Charlotte muncul dari pepohonan bersalju. Dia berkomentar bahwa dia telah menemukan tempat dia berlatih. Dale bertanya apakah dia juga telah berlatih, dan dia mengonfirmasi, menjelaskan dia telah berlatih gerak kaki yang diajarkan helmnya. Dale mengamati dia tampaknya menikmati belajar ilmu pedang, yang membuatnya lengah sebelum dia setuju. Dia kemudian menjadi ragu-ragu, mencoba untuk membicarakan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia mengatakan permintaan maaf karena bertingkah laku, menjelaskan dia telah merenungkan betapa kasarnya dia. Dale dengan belak-belakan setuju, menyatakan dia cukup kasar, sebuah komentar yang secara lucu mengejutkannya hingga diam. Dia kemudian tersenyum lebar dan ceria dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan memaafkannya kali ini. Dia juga mengatakan padanya untuk tidak terlalu formal. Lega, dia dengan senang hati setuju. Mereka berdiri bersama di hutan bersalju yang tenang. Charlotte berkomentar bahwa dia sangat menyukai cuaca di sana. Dia menjelaskan bahwa dia bisa mengayunkan pedangnya hingga larut malam dan udara sejuk langsung mendinginkannya. Dale mendengarkan dengan seksama dan Charlotte tersenyum, berpikir betapa senangnya ada orang lain yang merasakan hal yang sama. Senyum lembut juga menyebar di wajah Dale, dan keduanya berbagi momen damai yang tenang di lanskap musim dingin. Charlotte berkomentar tentang betapa cepatnya waktu berlalu. Dari kastil Kadipaten, Duke Allen dan Duchess Elena mengawasi mereka. Sang Duke mengamati betapa dewasanya putra mereka. Eleanor setuju, berpikir betapa serasinya keduanya. Dengan senyum sayang, mereka setuju untuk terus mengawasi mereka. Elena percaya bahwa sudah menjadi tugas seorang ibu untuk membantu putranya mengikuti perasaannya yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian, adegan beralih ke daerah kumuh kota. Dale menjelaskan bahwa ibunya, Elena, secara teratur memberikan bantuan kepada para tunawisma, memberi mereka makanan, kebutuhan pokok, dan membantu mereka mencari pekerjaan. Dia menambahkan bahwa mulai tahun ini, dia dan Charlotte mulai membantunya. Saat berkunjung, seorang anak laki-laki yang putus asa bergegas menghampiri Charlotte, memohon bantuannya. Dia dengan berlinang air mata menjelaskan bahwa ibunya dalam bahaya besar dan memohon padanya untuk ikut bersamanya. Khawatir, Charlotte setuju dan mengikuti anak laki-laki itu dengan Dale di belakangnya. Namun, Dale langsung curiga. Dia menyadari bahwa mereka telah dibawa menjauh dari ksatria pengawal mereka ke dalam labirin lorong-lorong. Fakta bahwa anak laki-laki itu secara khusus meminta bantuan anak kecil seperti Charlotte alih-alih orang dewasa membuatnya curiga. Dale melihat seorang pria berkerudung di atap dan mengenalinya sebagai anggota serikat pencuri yang dikirim oleh Count Brandenburg. Dale menyimpulkan bahwa target mereka adalah Charlotte dan menganggap jebakan itu menggelikan. Anak laki-laki itu membawa mereka ke sebuah gang sepi dan dengan gugup mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi menjemput ibunya. Saat dia menghilang, beberapa preman berjubah muncul dari bayang-bayang yang mengelilingi Dale dan Charlotte. Pemimpin mereka yang berambut hijau mengejek dan bertanya apa yang dilakukan anak-anak berharga seperti itu di daerah berbahaya seperti itu. Dia memberitahu Dale bahwa urusan mereka hanya dengan Charlotte dan menyarankannya untuk pergi dengan tenang. Dale menjawab dengan senyum gelap yang percaya diri. Dia berdiri melindungi di depan Charlotte dan menegaskan kembali sumpahnya yang menyatakan bahwa dia, Dale dari Saxon, akan melindungi putri dari keluarga Orhard. Pemimpin itu dengan sinis memuji kesopanan Dale, tetapi kemudian memperingatkannya bahwa dia seharusnya mempertimbangkan situasinya sebelum membuat pendirian yang begitu berani. Dengan seringai sinis, pemimpin itu mengatakan sepertinya Dale perlu mengalami sebagian dari rasa sakit dunia saat anak buahnya menghunus belati mereka. Saat para preman bersiap untuk menyerang, Charlotte berbisik kepada Dale bahwa dia meninggalkan pedangnya. Dale, tanpa gentar, duduk dengan santai dan menyuruhnya untuk tidak takut. Dia secara internal mencatat bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji teknik bela diri baru. Para pembunuh kemudian melompat dari atap, bergerak untuk menyerang. Saat para pembunuh melompat turun, pusaran energi ungu gelap berputar keluar dari jubah bayangan Dale. Kekuatan yang tiba-tiba itu mengejutkan para preman. Pemimpin yang berambut hijau menyadari bahaya, panik dan berteriak kepada anak buahnya untuk menghindar. Dale secara batin terkesan dengan reaksi cepat pemimpin itu, menyimpulkan bahwa dia pasti seorang pencuri berpangkat tinggi. Para pembunuh berebut untuk melompat menjauh, tetapi satu orang tertangkap oleh bayangan yang berputar-putar.
Dale menjelaskan kepada dirinya sendiri bahwa ini adalah teknik baru yang dia temukan setelah mencapai lingkaran mana keduanya, memungkinkannya untuk menanamkan kreasi bayangan parasit ke dalam angin. Makhluk bayangan bertaring mengerikan terwujud dan menimpa si pembunuh yang terperangkap memasuki tubuhnya dan menyebabkan kematian dari dalam saat dia mengeluarkan jeritan mengerikan terakhir. Tampilan mengerikan itu membuat pemimpin dan anak buahnya ngeri. Bayangan di sekitar Dale kemudian menyatu dan berubah menjadi monster mayat hidup besar, berotot, dengan mata ungu bercahaya dan cakar tajam, mengeluarkan jeritan menakutkan. Para pembunuh menatap dengan ngeri, satu orang mengidentifikasi makhluk itu sebagai mayat hidup sambil diliputi oleh rasa laparnya yang nyata. Pemimpin itu dengan marah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh makhluk itu, dan mereka dengan enggan bergegas maju. Frustrasi, pemimpin itu memutuskan untuk menanganinya sendiri, percaya bahkan putra duka akan mati karena ayunan pedang. Dia melompat ke dalam aksi, menciptakan banyak ilusi yang mengelilingi Dale di gang. Dia yakin tidak ada yang bisa melihat melalui teknik pembunuhannya yang canggih dan melepaskan rentetan belati yang diinfuskan aura hijau menyala ke arah Dale. Namun, Dale tetap tenang. Bayangan dari jubahnya mencambuk di sekelilingnya, membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus yang dengan mudah memblokir setiap belati. Pemimpin itu hanya bisa mengutuk karena terkejut dan frustrasi saat serangan pamungkasnya dinetralkan. Saat serangan awalnya gagal, pemimpin itu melompat mundur, tetapi Dale tidak memberinya waktu istirahat. Lingkaran sihir biru terang terbentuk di kakinya. Dia melepaskan semburan proyektil es seperti senapan yang kuat, sebuah mantra yang dia sebut double barrel 12 gauge buckshot. Rentetan peluru es menghujani tubuh pemimpin itu di udara, menusuknya di beberapa tempat dan membuatnya jatuh ke tanah. Dari jarak aman, Charlotte yang khawatir mengintip dari balik sudut, memanggil nama Dale. Gang itu sekarang dipenuhi dengan mayat, dan sementara Dale berdiri di atas pemimpin yang jatuh, makhluk mayat hidup yang dipanggilnya dengan mengerikan melahap pembunuh lain. Namun, pemimpin itu terhuyung-huyung berdiri, terluka. Dale dengan tenang mencatat pada dirinya sendiri bahwa pengguna aura itu kuat dan tidak akan mati karena satu tembakan. Berlumuran darah dari mulutnya, pencuri itu dengan menantang menyatakan bahwa ini belum berakhir. Sebelum pemimpin itu dapat bertindak, Dale melepaskan kekuatan penuh dari jubah bayangannya sekali lagi. Badai yang dahsyat dari sulur gelap tajam meletus langsung mengiris para preman yang tersisa. Dalam serangan terkoordinasi, monster mayat hidup itu juga mengirim yang terakhir dari preman yang berdiri, meraih satu dan membunuhnya sebelum mengeluarkan raungan kelaparan yang tak terpuaskan saat ia melahap korbannya. Dengan pertempuran berakhir, Dale berbalik ke arah Charlotte. Dia berjalan ke tempat dia duduk, tampak terguncang dan dengan lembut bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia dengan tenang menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Tepat pada saat itu, satu-satunya pembunuh yang selamat melakukan upaya putus asa untuk melarikan diri, berteriak ketakutan. Tanpa khawatir, Dale dengan santai membentuk peluru es dengan kakinya, menembaknya dengan presisi sempurna untuk menembus kaki pria itu dan menjatuhkannya. Makhluk mayat hidup besar itu meraih pria yang tidak berdaya itu yang mulai memohon untuk hidupnya. Dale, dengan kehadiran yang tenang dan memerintah, hanya menyuruh monster itu untuk kembali. Saat makhluk itu surut kembali ke bayangannya, orang yang selamat yang ketakutan itu segera menawarkan untuk memberitahu Dale semua yang dia tahu. Dale mendekatinya dan bertanya apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan semua yang dia tahu. Saat pria itu dengan bersemangat setuju, Dale memutuskan bahwa dia tidak tertarik dengan apa yang mungkin diketahui oleh preman tingkat rendah, mengangkat tangan dan menembakkan satu peluru es mematikan terakhir melalui kepala pria itu. Berdiri di atas mayat, dia dengan dingin menyatakan bahwa dia tidak terlalu tertarik membawa konfrontasi itu ke akhir yang menentukan dan kejam. Dia melepaskan ledakan magis yang menghabisi pencuri terakhir, mengejutkan Charlotte. Dia mengatakan padanya bahwa ini adalah wajah sebenarnya dari Kadipaten Saxon, tetapi juga kekuatan yang akan melindunginya dan bertanya apakah dia takut. Dia mengakui dia sedikit takut, tetapi tidak apa-apa karena dia melakukannya untuk melindunginya. Dia mengulangi sumpahnya. Jika keluarganya menjadi perisainya, dia akan menjadi pedangnya. Dia berterima kasih padanya karena telah menunjukkan masa depan padanya dan menyatakan dia akan menjadi lebih kuat. Dia mengawasinya, berpikir penerimaannya terhadap Charlotte sebagian karena rasa bersalah yang dia rasakan terhadap pertempurannya yang dia bunuh di kehidupan masa lalunya. Kesediaannya untuk menjadi pedangnya memiliki makna yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Sementara itu, di kastilnya, Count Brandenburg mengutuk situasi sambil membaca surat. Itu adalah undangan ke Kastil Saxon, panggilan dari Duke Hitam untuk meminta pertanggungjawabannya atas percobaan penculikan. Brandenburg menyadari bahwa bahkan sebagai pedang suci kekaisaran dia harus menurutinya. Beberapa hari kemudian, Count Brandenburg tiba. Sang Duke dijujugasannya bersama Dale di sampingnya, menyambutnya. Brandenburg menjawab sinis bahwa tidak ada yang lebih mendesak daripada panggilan dari Sang Duke, sambil berpikir bahwa Dale dan Charlotte adalah anak nakal yang licik. Sang Duke melanjutkan, mencatat kekhawatiran besar di dalam kekaisaran tentang percobaan penculikan baru-baru ini di tanahnya.
Dia menambahkan bahwa dia bisa menebak mengapa dia dipanggil, dengan jijik bertanya-tanya bagaimana dia, pedang setia kaisar, bisa terlibat dalam masalah yang tidak senonoh seperti itu. Saat dia berbicara, aura gelap yang pekat terpancar dari sang duke dan menyebar ke seluruh aula. Brandenburg terkejut. Para pengikutnya bertanya mengapa ada angin saat bayangan mengelilingi mereka membuat mereka ketakutan. Para satria berteriak, minta tolong saat bayangan melahap mereka, dan Brandenburg menyadari bahwa ordok satria Magdalena Sucinya telah dengan mudah dikalahkan. Dia mengenali kekuatan sihir gelap yang kuat. Duke Saxon sedang merapal mantra gelap tingkat tinggi yang disebut Rails Tempest. Sang Duke memerintahkan Count Brandenburg untuk berlutut dan tetap diam. Brandenburg memprotes dengan marah. Sang Duke menjawab dengan dingin, "Tidakkah kau mendengarku?" Dan memperingatkannya tidak akan ada waktu berikutnya. Brandenburg mengutuk dalam hati saat dia dipaksa untuk berlutut, berpikir dia tidak pernah mengharapkan penghinaan seperti itu. Sang Duke disapu luhasannya, mengingatkannya bahwa dia dipanggil demi perdamaian dan mengeluarkan ancaman langsung, bersumpah untuk membantai setiap anggota keluarga Brandenburg jika sang Count pernah menyakiti anak-anak Saxon lagi. Dia mengungkapkan harapannya bahwa sang Count akan menganggap serius peringatan ini, lalu dengan sinis mengundang sang Count yang kelelahan untuk menghangatkan diri. Brandenburg menjawab dengan marah bahwa dia berterima kasih atas kemurahan hati sang Duke, tetapi sulit baginya untuk tinggal lebih lama. Sang Duke menyuruhnya pergi. Dale memperhatikan, berpikir bahwa apa yang baru saja dilakukan ayahnya kepada salah satu pengikut kaisar yang paling setia akan menjadi pemicu yang mengguncang seluruh kekaisaran dan bahwa peran mereka adalah untuk memenggal kepala pedang kesucian. Pada saat berita tentang Brandenburg berlutut di hadapan Duke Hitam menyebar, sang Duke berada di kantornya bersama guru sepia. Sang Duke menjelaskan bahwa mayat di hadapannya adalah para pencuri yang menyerang Dale dan memastikan Dale bertanggung jawab. Dia mencatat pemandangan mengerikan itu dan bertanya apakah ajarannya kepada Dale salah. Dia menjelaskan bahwa untuk membimbing bakat Dale, mereka membutuhkan kebijaksanaannya dan menawarinya posisi kepala penasihat. Terkejut, Sepia menyadari ini berarti menjadi anggota keluarga Saxon. Dia menjelaskan Dale sangat bergantung padanya dan bahwa membimbingnya berada di luar kekuatannya sendiri. Dia setuju, sadar, bahwa tugasnya untuk mengetahui bagaimana Dale melihat dunia ini sekarang menjadi lebih penting dari sebelumnya. Waktu berlalu, dan ulang tahun ke-10 Dale tiba di aula perjamuan yang mewah. Tahun ini, orang-orang dari fraksi Kaisar hadir. Di antara mereka adalah Markis Ulis, yang menyapa Tuan Muda Dale, mengungkapkan kesenangannya bertemu dengannya. Sementara itu, para tamu mengagumi makanan lezat, memuji kemurahan hati sang Duke. Dale memperhatikan, berpikir ini adalah bangsawan pusat dari ibu kota kekaisaran, inti dari fraksi kaisar. Dia menyadari kedatangan mereka adalah peringatan tersirat dari keluarga kekaisaran bahwa mereka tidak akan berdiam diri mengenai penghinaan terhadap Count Brandenburg. Berdiri di hadapannya adalah pembawa pesan yang memahami pesan ini, Markis Ulis. Sang Markis mempelajari Dale sambil berkata, jadi ini adalah Tuan Muda Dale dan memperkenalkan dirinya sebagai Crimson Lord. Dale memikirkan identitas Markis, kepala menara sihir merah yang para penyihirnya mengikuti semangat kekuatan adalah kebenaran yang lazim di kekaisaran. Dia ingat dari kehidupan masa lalunya menjalani modifikasi sihir paksa di tangan mereka. Markis Ulisse menyapa Dale, mengatakan dia telah mendengar tentang keajaiban jenius dari keluarga Ducal dan menyebutkan rumor tentang Dale yang baru berusia 9 tahun memusnahkan segerombolan Ors untuk melindungi salah satu ksatria keluarga. Dale berterima kasih padanya dengan sopan dan berharap dia menikmati waktu yang menyenangkan. Dia berjalan pergi sambil berpikir betapa melelahkannya menerima ucapan selamat ulang tahun seperti ini setiap tahun. Dia lebih suka berlatih dengan Charlotte, tetapi status resminya sebagai dayang mencegah hal itu. Lebih penting lagi, akan berbahaya bagi Putri Dewa Pedang untuk terlihat berlatih ilmu pedang. Tiba-tiba, dia mendengar jeritan dan suara seorang pria memerintahkan seorang pelayan untuk tetap diam. Dale mengikuti suara itu dan menemukan seorang pria menyerang seorang pelayan yang berada di lantai, memohon padanya untuk meninggalkannya sendiri, mengingatkannya bahwa dia melayani rumah Saxon. Pria gemuk itu membentaknya, bertanya-tanya bagaimana seorang pelayan rendahan berani menyebut nama keluarga Duke. Dia mengeluh bahwa lebih baik bermain dengan seorang gadis daripada membuang waktu di pesta dan mengancam akan membantainya jika dia melawan. Saat pria itu memerintahkan pelayan itu untuk menyerah, Dale menyela, bertanya dengan dingin, apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Pria itu, Pietro, terkejut dan mencoba mencari jalan keluar. Dengan kasar bertanya kepada Dale apakah dia pernah menikmati seorang wanita karena dia masih muda. Dia menawarkan untuk mengajarinya secara pribadi sambil memegang pelayan yang gemetar F dan mengancamnya dengan pisau. Dale mengabaikan provokasinya dan meyakinkan F untuk tidak khawatir. Dia berpikir bahwa karena ini adalah masyarakat berbasis kelas, Pietro tidak akan pernah membayangkan bahwa dia, seorang bangsawan, akan menyerangnya, seorang tamu kekaisaran. Dia memanfaatkan keraguan ini dan merapal mantra S yang mengenai Pietro.
Pietro jatuh, dan Dale menyadari menyerang orang kaisar bukanlah pilihan yang baik. Pietro bangkit dengan marah, dan Dale dengan dingin memerintahkannya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Nona F, menjelaskan bahwa dia adalah salah satu orang dari rumah Saxon. Pietro memprotes, mengingatkannya bahwa dia ada di sini atas nama kaisar, dan bahwa menghinanya untuk melindungi seorang pelayan rendahan sama saja dengan Dale memotongnya dengan sinis. Apakah yang mulia kaisar memiliki hobi memperkosa pelayan orang lain? Pietro terkejut dan menuduhnya berani mengatakan hal seperti itu. Pada saat itu, Duke Jackson, Marquis Ulysse, dan para tamu lainnya tiba. Marquis Ulysse berkomentar sambil tersenyum bahwa ini adalah tontonan yang menarik. Sang Duke bertanya kepada putranya tentang keributan itu. Dale menjelaskan bahwa Pietro mencoba menyerang seorang pelayan rumah Saxon. Salah satu bangsawan bertanya kepada Dale dengan sinis, apakah dia memperlakukan Sir Pietro dengan penghinaan seperti itu karena alasan sepele. Pietro memanfaatkan kesempatan itu dan mengadu kepada sang Duke. Dale memotongnya dengan tegas. Siapa yang mengizinkanmu untuk berdiri? Dia menyapa para tamu menjelaskan bahwa bangsawan dari ibu kota, kekaisaran mewakili kaisar. Namun, Pietro mencoba menodai reputasi kaisar dengan menyerang seorang pelayan rendahan, dan karena alasan ini dia tidak dapat mentolerir perilaku memalukannya. Marquis Ulysse tertawa, berkomentar bahwa kecerdasan Tuan Muda adalah mahakarya dan menegaskan kata-katanya benar-benar benar. Dia menambahkan, beraninya seseorang yang mewakili yang mulia mencoba menyerang seorang pelayan rendahan. Dia memanggil pelayannya Clara dan memerintahkannya untuk membunuh serangga ini, Pietro. Pietro berteriak minta tolong. Ulysses meluncurkan serangan api, dan Pietro menjerit kesakitan saat dia terbakar. Ulysses menyatakan bahwa kata-kata Tuan Muda 100% benar dan merupakan tugasnya untuk membakar serangga yang mencoba menghina keluarga kekaisaran dan kekaisaran. Marquis Ulysse menyimpulkan adegan itu dengan mengungkapkan harapan tingginya untuk masa depan Tuan Muda Dale. Setelah keributan mereda, orang-orang kaisar pergi dan kedamaian kembali ke kastil Duke Saxon. Setelah itu, suatu pagi, sang pelayan, Eve, membangunkan Tuan Muda, Dale. Dia berterima kasih padanya memperhatikan keraguannya dan bertanya apakah ada sesuatu yang ingin dia katakan. F, dengan ragu, mengungkapkan kebanggaannya melayani dia. Dia bertanya-tanya tentang keraguannya, berpikir bahwa meskipun dia sudah lama berada di dunia ini, dia masih belum terbiasa dengan rasa hormat seperti itu. Dia memahami beban nama Saxon dan akan menggunakan segalanya untuk menjatuhkan kekaisaran. Kemudian, sang duka memanggil dia ke kantornya, mengatakan bahwa tindakannya baru-baru ini aneh. Dale mengejutkannya dengan bertanya apakah dia tahu bahwa jika pahlawan dunia lain itu tidak mati, Kadipaten Saxon akan menjadi target berikutnya. Sang Duke yang terkejut bertanya apa yang membuatnya begitu yakin. Dale ragu-ragu, berpikir bahwa alasannya adalah dia mendengar di kehidupan masa lalunya bahwa kekaisaran sedang merencanakan sesuatu terhadap keluarga Saxon. Dia menjelaskan bahwa kekaisaran membuang pahlawan itu karena takut anjing pemburu itu akan lepas kendali. Dia menambahkan bahwa meskipun pahlawan itu mengalahkan Raja Iblis, kekaisaran tidak memberantas kegelapan di tanah Raja Iblis. Sebaliknya, ia memerintahkan Saxon untuk merebut kembali tanah-tanah itu, memaksa mereka untuk menguras sumber daya mereka. Dale menyimpulkan bahwa sama seperti kekaisaran membuang pahlawan itu, ia akan mencoba untuk melenyapkan Saxon. Sang Duke yang kagum bertanya bagaimana dia tahu pahlawan itu dibuang. Dale menjawab itu adalah tebakannya berdasarkan bacaannya karena narasi resmi bahwa pahlawan itu meninggal dengan kematian yang terhormat tampak tidak logis. Dale melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika tebakannya benar, maka keadilan kekaisaran tidak lain adalah tirani. Sang Duke berpikir putranya memiliki kebijaksanaan usia, meminta pendapatnya tentang jalan mana yang harus diambil oleh keluarga Saxon. Dale dengan berani menjawab mereka harus menghancurkan kekaisaran. Sang Duke yang terkejut bertanya apakah dia menyadari apa yang dia katakan. Dale menjelaskan bahwa dia tidak menyarankan pemberontakan sekarang, tetapi dalam 10 tahun. Dia menjelaskan bahwa pasukan perlawanan masih ada di seluruh benua, dan banyak bangsawan takut pada kekaisaran. Dia menambahkan bahwa ekonomi menyusut, perampokan meningkat, dan bekas luka perang semakin parah. Dia menyarankan bahwa sampai saat yang tepat tiba, mereka harus membangun kekuatan mereka dengan membantu perlawanan. Dia terus menjelaskan rencananya sampai matahari terbenam, lalu meminta pendapat ayahnya. Sang Duke tertawa mengungkapkan bahwa bakat putranya tidak terukur, dan dia melihat jauh lebih jauh dari yang dia bisa. Dia mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa dan mengatakan dia sekarang akan memperlakukannya bukan sebagai anak kecil, tetapi sebagai kepala keluarga Saxon di masa depan. Dale menyadari ini adalah saat yang telah ia tunggu-tunggu, hak untuk memegang kekuatan keluarga Saxon. Sang Duke memintanya untuk menyampaikan keputusannya untuk keluarga mereka. Dale tersenyum, mengingatkan ayahnya bahwa dia berjanji untuk memperlakukannya sebagai orang yang setara dan meminta izin untuk berpartisipasi dalam uji coba menara di Nekropolis. Sang Duke yang terkejut mengingatkannya bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya, di mana dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya, menambahkan bahwa ini terlalu dini bagi Dale yang bahkan belum menyelesaikan lingkaran ketiga. Dale dengan percaya diri menjawab bahwa dia akan segera mencapainya.
Sang Duke menunjukkan bahwa mencapai lingkaran ketiga biasanya tidak terjadi sampai pertengahan usia 20-an. Dale bersikeras menjelaskan bahwa ini adalah keputusan untuknya, ayahnya, dan keluarga Saxon. Dia menjelaskan bahwa jika dia membuktikan dirinya melalui persidangan, status Sang Duke akan diperkuat dan dia akan mendapatkan reputasi yang dapat dipercaya. Sang Duke setuju menyerahkan penilaian kepadanya. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di nekropolis. Dale menguap, berpikir dia berlebihan. Orang-orang di nekropolis memperhatikan mereka. Dengan satu orang bertanya-tanya, apakah rumor tentang Dale menjadi seorang jenius sihir itu benar, sementara yang lain mengomentari penampilannya yang menyedihkan. Felix, lulusan terbaik, menyatakan bahwa dia pantas untuk menang, bukan anak nakal kadipaten yang tampak lemah itu. Dale dan ayahnya tiba di menara, disambut oleh Iris, seorang tetua menara dan sekretaris jenderal. Sang Duke memberitahu Dale bahwa Iris akan membantunya selama tes. Dia membawa Dale ke aula besar dengan 59 lulusan lainnya. Iris menyambut semua orang dan menjelaskan tes lantai pertama, sebuah pertempuran royal untuk mencuri poin kehidupan. Setiap kontestan memiliki liontin dengan 1 poin kehidupan dan perisai. Sebuah pukulan yang sah dari mayat menghancurkan liontin lawan melenyapkan mereka. Penyerang mendapatkan 1 poin. Mengumpulkan 3 poin memenuhi syarat untuk lantai berikutnya. Penggunaan artefak dilarang. Para kontestan berbisik tentang Dale, menyebutnya monster karena mencapai lingkaran ketiga di usianya. Felix menyarankan mereka bekerja sama untuk menjatuhkannya. Seseorang bertanya-tanya tentang keselamatan menyerang sang tuan muda, tetapi Felix menepis ini, menegaskan bahwa mereka semua adalah pesaing yang setara. Dale mendengar pembicaraan itu, memuji kepercayaan diri mereka, dan secara mental menantang mereka. Iris mengumumkan dimulainya. Para kontestan membangkitkan mayat sebagai tentara mayat hidup. Felix memperhatikan Dale belum bergerak, mengirim tentara mayat hidupnya ke arahnya. Dia terkejut ketika tentara mayat hidup Dale memblokir serangan itu. Menyadari Dale menggunakan sihir air, tentaranya membeku kemudian hancur. Felix berteriak, menuduhnya curang dengan menggunakan sihir air. Dale dengan dingin bertanya kepada Iris apakah ada aturan yang menyatakan bahwa mayat hidup hanya dapat ditingkatkan dengan sihir gelap. Iris tetap diam. Dale menyimpulkan bahwa dia benar. Felix memerintahkan rekan-rekannya untuk memblokir tentara yang ditingkatkan es milik Dale, sementara mereka menargetkan Dale secara langsung. Dale berpikir bahwa karena artefak dilarang dia akan bertarung sendiri. Dia bergegas menuju mayat hidup yang menyerang dengan anggun menghindar dan merebut pedang. Dia memukul satu dengan pukulan yang ditingkatkan sihir hitam, kemudian menebang yang lain dengan mudah. Seorang kontestan terkejut melihat betapa mudahnya mayat hidupnya dipotong. Felix berpikir pedang Dale tidak biasa. Iris mencatat Dale mengkonfigurasi ulang tulang untuk meningkatkan daya tahannya. Dia melompat ke udara dan membawa pedangnya ke mayat hidup lain, membuat Felix terkejut setelah kehilangan semua tentaranya. Felix bertanya-tanya dalam ketakutan apakah logis bagi seorang penyihir untuk menjadi sangat terampil dengan pedang. Dale maju ke arah Felix yang patah semangat yang memohon belas kasihan. Dale mengejeknya mengatakan dia tidak akan mati karena liontin pelindung itu. Dia mengayunkan pedangnya ke kepala Felix. Felix dikalahkan, liontinnya hancur, menyebutnya monster. Iris menyatakan bahwa Tuan Dale adalah satu-satunya yang selamat yang lulus ujian dengan 60 poin kehidupan. Dale berpikir tempat ini akan menjadi langkah pertamanya. Adegan beralih ke lantai kedua dari uji coba menara yang membutuhkan kekalahan golem daging. Dia berpikir bahwa biasanya para penyintas dari lantai pertama bekerja sama, tetapi dia melenyapkan mereka semua. Semua jenis sihir diizinkan di sini, dan dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk membentuk lingkaran ketiga dan menguji potensinya. Golem menyerang, tetapi Dale menghindar dan melukai lengan golem. Dia tersenyum dan mengucapkan mantra baru, peluruhan yang dipercepat. Pengamat, Iris, mencatat bahwa sihir itu tidak biasa. Tubuh golem berkarat, dan Iris bertanya-tanya mengapa Dale memilih untuk merusak target alih-alih memotong-motongnya. Dale berpikir tentang bagaimana perang biokimia adalah strategi utama di kehidupan masa lalunya. Dia bertanya-tanya apakah para pengamat menyadari bahwa kengerian perang biokimia sekarang diekspresikan melalui ilmu hitam. Dale menyelesaikan ujian, mencetak rekor dengan mencapai lantai 10 dan diberikan 4 hari istirahat. Tes ulang langkah diberikan kepada 59 peserta lainnya. Malam itu Dale berdiri sendirian di dekat air mancur. Guru Sepia memberi selamat kepadanya atas penampilannya yang luar biasa. Dia berterima kasih padanya, menghubungkan kesuksesannya dengan ajarannya. Dia kemudian mengejutkannya dengan mengajaknya berkencan ke festival. Sepia setuju, berpikir dia terlalu muda untuk memahami arti sebuah kencan. Mereka tiba di festival kota Nekropolis. Dale berkomentar bahwa bulan tampak indah malam ini. Dia berpikir tentang betapa sulitnya untuk membuat percakapan terus berlanjut. Dia berpikir bahwa keheningan dengan Sepia tidak pernah canggung karena dia selalu mempercayainya sepenuhnya, dan karena alasan itu, dia ingin menjadi lebih dekat dengannya. Dia ingat mencapai lingkaran ketiga dan menemukan pemandangan pikiran. Dia harus melampaui batasnya dengan melepaskan mana yang dikenal sebagai luapan mana. Saat dia melakukan ini, dia menemukan dirinya di tempat yang aneh, dunia mentalnya, dunia pencerahan,
Dunianya kosong, dan dalam kehampaan itu guru Sepia adalah satu-satunya yang menjangkau dia. Kembali di festival, Dale menatap Sepia dan berpikir bahwa mungkin inilah mengapa dia menginginkan guru yang menerangi dunianya. Dia tiba-tiba menyatakan, "Aku mencintaimu." Sepia terkejut dan bertanya apa yang dia katakan. Dia mengulangi pengakuannya. Sepia tersenyum lembut, memeluknya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia juga sangat menyukainya. Beberapa hari kemudian, pada hari ujian lantai 11, Dale berpikir tidak ada yang berkembang di antara mereka. Dia menduga dia menganggapnya hanya naksir kekanak-kanakan.